Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di Pick a Card Reading lagi dengan judul hari ini. Wow, aku sebenarnya kayak gimana gitu ya. Judulnya so unique ya, tapi menurut aku oke lah. Ini kira-kira prediksi kedepannya sama hubungan yang agak-agak rumit. Jadi ini hubungan untuk yang para beda agama, tidak direstui dengan alasan apapun ya, untuk hubungan yang mungkin masih kegantung-gantung, dihatesin mulu kan orang gak jadi-jadi, di TTM-in mulu, terjebak di friend zone, terjebak di friend with benefit, something like that. LDR-an gak pernah ketemu, banyak banget kan yang beda negara, beda bangsa, terus habis itu kayak karena dari dating online, terus gimana nih Kak Roro, apakah bener dia suka sama gue, sayang sama gue, something like that, atau memang cuma ya pelarian aja, alias ditaruh di bagasi dalam hidupnya, alias cuma jadi backup plan doang. Nah, kita lihat, kita caca satu persatu dari sini ya. Seperti biasa nanti ada coachingan juga dari aku. Jadi resonate atau tidak itu juga istilahnya nggak usah terlalu dipikirin, karena di sini ada healing session juga. Tapi tetap harus berdoa, mudah-mudahan emang ini adalah jalannya kamu untuk kira-kira melihat ke depannya ada apa sih gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Kita akan sama-sama melihat pilihan pertama, 2, dan 3. Banyakin doa dari sekarang supaya memang lebih rileks dan kamu dapat intuisi yang tepat, Tuhan Yesus. Pile nomor 1 dengan lambang batu, hati berwarna hitam. Nomor 2 dengan lambang hati berwarna merah. Dan yang ketiga dengan lambang hati berwarna kuning. Oke, silakan dipilih dengan intuisi. Seperti biasa, tarik napas dalam-dalam. Yang tebal nafasnya minimal 3 kali. Kalau bisa tutup mata, dan kalau bisa juga kalau mau sambil berdoa, supaya memang benar-benar Tuhan menyertai kamu dan kasih jalan dan kasih petunjuk mau milih yang mana. Tapi balik lagi, ini adalah sesi healing yang lebih banyak dibandingin prediksi ya, karena memang basicnya aku adalah healer, bukan tarot reader. So dipilih yang mana aja juga nggak apa-apa, resonate atau enggak, minimal di sini ada pembelajaran semesta ya, yang insya Allah bisa berguna buat kamu di kedepannya. Dan satu lagi, ini karena general reading, memang kayak aku mengambil energinya banyak banget dari berbagai dunia, dan ini timeless, tidak berbatas waktu. Jadi memang banyak banget waktu yang aku lihat. Kadang-kadang energi kamu juga ketumpah di beberapa pile. Jadi jangan dipilih satu doang, tapi sempatkan waktu kamu untuk memilih yang lain juga ya, untuk dengerin coachingan yang lain juga gitu ya teman-teman. Itu saran dari aku. Oke, aku akan memulai dari yang nomor 1, batu berwarna hitam. Yang kedua, batu berwarna merah. Dan yang ketiga, batu berwarna kuning. Oke, yang pengen tahu tentang personal reading dan paket buku tarot supaya lebih lebih enak dan lebih mudah untuk belajar kartu tarot, silakan baca di WhatsApp bawah. Itu ada ngomongin tentang buku tarot dan ngomongin tentang personal reading. Oke, see you in this reading ya beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang hati berwarna hitam. Kita lagi ngobrolin ya kira-kira perjalanan cinta kamu akan seperti apa, prediksi kedepannya ya. Ini untuk complicated story ya, jadi kamu bingung harus ngapain. Ini tidak akan menjadi 100% penentu hubungan kalian akan seperti apa, tapi lihatlah ini sebagai kemungkinan terbesar. Dan kalaupun energinya kurang bagus atau terlalu bagus, nanti aku akan coachingin gimana caranya melihat ini secara bijak gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. At the end keputusan ada di tangan kamu. Aku hanya mengarahkan dan melihat. Dan kalau kamu lihat kisi-kisinya memang benar ini adalah ini adalah untuk kalian, pesannya pas banget ya, lakuin gitu ya. Oke, silakan banyak berdoa dan Tuhan Yesus sekarang supaya memang ini pas banget buat kamu. Aku akan mengocok live nih dari sini nih, demi kamu. Jadi sorry kalau kayak kegoyang-goyang gitu ya, karena pasti aku kadang-kadang nyentuh tripodnya karena aku begini. Oke, dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 1, dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 1. Gimana kira-kira prediksinya hubungan kalian sama dia ya, untuk complicated story-nya kalian, dalam Tuhan Yesus. Jangan di skip ya. Aku lagi nangkep energi dalam Tuhan Yesus karena lumayan kenceng. Ada jumping card dan tiga-tiganya jumping, of course. Oke, it's okay. Dan bottom of deck-nya aku ngambil dari sini. Oke, dalam Tuhan Yesus. Pile number 1, bottom of deck-nya kita lihat ada apa? Ada page of wheels atau page of pentacles.
Wow, pertamanya aja disuruh memang lebih banyak belajar, ngediscover. Banyak-banyakin discovery tentang hubungan ini, teman-teman. Banyakin pelajaran. Masih banyak pelajaran yang harus kamu tahu dari hubungan ini, baik buruknya. Intinya adalah kalau kamu lihat dari bottom of deck-nya, ini memang kamu disuruh untuk lebih memahami, lebih mengerti ini hubungan emang bener nggak layak untuk diperjuangkan atau enggak. Karena aku ngeliatnya memang di sini energinya itu masih sangat muda, energinya kalian belum ngerti secara jelas ini hubungan mau dibawa kemana. Masih kayak ngerti, lu sayang sama gue sayang sama lo, yaudah kita jalanin gitu loh. Belum tahu kalau memang di sini ada banyak banget hal yang harus kamu pikirin. Ada keluarga, ada masa depan, ada keuangan, ada karir, ada dunia yang berbeda gitu. Ada sesuatu berbeda di sini yang memang kayak sebenarnya nggak segampang itu untuk disatukan gitu loh. Jadi emang banyak banget pembelajaran yang harus kamu lihat dari sini. Itu saran yang pertama, dan aku ngeliatnya tipe-tipe melihatnya ke arah situ dulu pertama. Oke. Selanjutnya kita lihat ada apa lagi di sini. Ada the sun, ada the wheel of fortune. Sebenarnya bagus. At the end sebenarnya bagus. Dan di sini ada eight of wheels. Oke. Bentar, kayaknya aku kurang cahaya deh ini. Sebentar. Lebih enak ya cahayanya sekarang. Oke, aku ngeliatnya di sini harus banget bekerja keras untuk mengetahui satu dengan yang lainnya. Kalau memang benar-benar kalian bisa mempelajari satu dengan yang lainnya, misalkan kayak bekerja keras untuk mengerti dia, untuk mengerti kalau misalkan kalian adalah dari dunia yang berbeda, dari putaran dunia yang berbeda, dari wilayah yang berbeda gitu loh. Ini sebenarnya harapannya bagus. Ada the sun di sini, ada the wheel of fortune. Ini bagus banget. Dan dua-duanya wheels. Ya, ngomongin tentang pentacles, ini wheels itu kalau di deck yang biasa ini artinya pentacles. Jadi aku ngelihatnya gini, kalau kalian berhasil untuk mempelajari satu dengan yang lainnya dan banyakin kerja keras untuk mempersatukan mungkin dua hubungan yang berbeda, hubungan kamu wilayah kamu atau dunia kamu sama dunianya dia, which means ini adalah circle kamu ya. Circle kamu itu misalkan family-nya kamu, pokoknya orang-orang yang di sekitar kamu, family kamu, keluarganya kamu, teman-temannya kamu dengan versinya dia, keluarganya dia, semuanya tentang dia. Aku nggak tahu di sini ada kemungkinan besar kalian akan bersatu, tapi memang tidak cepat. Karena memang di sini butuh kerja keras, kerja sama untuk saling memperjuangkan di kedua belah pihak. Aku nggak tahu seperti itu. Dan ini nggak gampang yang gimana banget, tapi worth it untuk diperjuangkan. Kalau kamu nanya worth it untuk diperjuangkan apa enggak, worth it. Kedepannya ada the sun, ya, ada matahari aku ngeliatnya ya. Jadi ada harapan yang luar biasa, tapi memang masih ada masa yang harus dilewatin, the wheel of fortune. Jadi kayak memang masih ada putaran, beberapa kali putaran istilahnya gitu, yang memang harus kalian lewatin. Dengan cara apa? Dengan cara berjuang. Entah memang karena mungkin kalian tidak direstuin, mungkin karena bisa jadi nih ya, ini aku cacah persatu. Ini aku ngeliatnya ada 4 versi. Kenapa belum terlalu direstuin dan belum terlalu ke arah yang penting, ke arah yang jenjang, arah atau ke jenjang yang lebih intens. Kenapa? Yang pertama, banyak banget yang disuruh memang masih muda, jadi kayak harus lebih banyak belajar. Karena patch ngomongin student atau memang muda banget umurnya, jadi memang kayak orang tua kalian atau kayak orang-orang sekitar kalian bilang, lu ngapain sih cepet-cepet untuk ngomongin dia, udah kerja atau belajar dulu aja deh. Karena di sini ngomongin tentang workaholic, ngomongin tentang orang yang disuruh banyak banget belajar, disuruh banyak banget mencari duit pagi siang sore malam, disuruh mengasah keahlian atau mengasah keterampilannya. Eight of Pentacles seperti itu. Ditambah Page of Wheels ini atau Page of Pentacles ini juga ngomongin tentang orang yang disuruh banyak belajar. Ya, that's why aku selalu bilang Page of Pentacles itu adalah student atau murid. Jadi memang aku ngeliat di sini juga banyak banget yang memang masih jauh banget lah kalau dari kata menikah. Karena yang pertama usia atau umurnya masih muda, yang kedua memang kayak secara karir atau secara secara pentacles atau secara koin gitu masih kurang bagus gitu loh. Jadi memang ayo naikin dulu gitu. Atau yang udah bagus tapi pengen lebih dibagusin, misalkan aduh gue masih S1, gue pengen S2 atau S3 nanti dulu deh kalau pacaran. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ngomongin tentang karir atau ya pokoknya ngomongin pentacles ya, karir, usaha, cita dan asa gitu, itu masih di tengah-tengah. Yang ketiga memang ngomongin tentang sesuatu perbedaan yang gila banget. Jadi ada 2 perbedaan yang gila banget, entah beda agama atau beda suku bangsa atau beda karakter yang beda banget. Jadi 2 dunia yang berbeda yang harus sama-sama disatukan dengan cara kerja keras gitu. Jadi kalian tuh mengertinya satu dengan yang lain itu harus kerja keras karena beda banget.
Dan mendapatkan restunya juga mungkin harus bekerja keras banget, karena kalian harus ngasih tauin, "Mah, walaupun dia di luar sana dia tuh setia kok sama aku. Mah bener aku pengen sama dia bla bla bla." Pokoknya luar biasa. Karena nih aku ngeliatnya memang beda banget orangnya. Kalau kamu lihat yang satu apa, yang satunya apa, ini dua perbedaan yang luar biasa. Kalau kamu lihat dua dunia yang berbeda banget. Tapi mudah-mudahan bisa ada satu harapan kalau memang benar-benar kalian tuh bekerja keras di masalah ini. Kerja kerasnya banyak banget ininya apa, kayak story atau kayak ininya ya, skenarionya kalian yang tahu banget ini apa. Karena dari tadi aku juga sempat skip, ini banyak banget skenarionya, minimal 4 yang tadi aku bilang. Usianya muda, perbedaan yang signifikan, terus yang ketiga memang belum punya karir atau yang kayak gimana, yang udah oke banget, dan yang keempat memang kayak nggak direstuin tuh karena memang tuh udah saklek banget. Misalkan kayak kita orang timur sini ngomongnya ya kayak kalau beda agama susah banget gitu ya. Nah ini udah banyak banget yang beda agama nih di file nomor 1. Atau perbedaan yang signifikan banget, misal gue nggak suka punya, sorry banget ini cuma contoh ya, gue nggak suka banget punya calon mantu yang kerjaannya serabutan, sedangkan ini serabutan. Mungkin kayak aku entertainment orangnya gitu ya, maksudnya kalau aku tadinya nggak punya kerjaan kantor, aku kan serabutan. Nah mungkin calon mertua aku nggak suka. Nah ini ada juga seperti ini, karena aku ngeliatnya memang di sini dari karir juga, pekerjaan juga yang nggak disukain, bukan masalah kayak dia beda agama doang atau gimana. Jadi mungkin ada beberapa di sini yang kayak gue sih sebenarnya punya cowok atau punya cewek nggak miskin banget kayak Roro gitu loh. Kerjanya juga menurut gue oke, cuma cara bekerjanya yang kurang. Misalkan ini aku punya, ini kisah nyata ya, tanpa menyudutkan satu pihak, no, aku cuma mau ngasih tauin kayak kadang-kadang kita ngerasa kalau artis walaupun penyanyi dangdut oke, tapi kalau misalkan di kehidupan nyata banyak banget yang kayak ngerasa penyanyi dangdut kayak gimana sih, jujur ya kan. Nah ada klien aku yang dapet duitnya ya karena dari bernyanyi dangdut, dan calon mertuanya nggak suka, sampai akhirnya dia itu benar-benar harus putus walaupun nggak ada masalah sama sekali sama calon suaminya. Mau gimana, orang dia nggak disetujuin bener-bener sama calon ininya, calon mertuanya. Dan dia tipe orang yang nggak mau kayak coba untuk kawin lari atau gimana nanti juga direstuin, no. Dia pikir kayak nanti jadi suaminya jadi anak durhaka, nantinya jadi karma buruk buat kehidupan mereka, makanya yaudahlah kita pisah. Nah ada juga mungkin yang seperti ini. Jadi bukan masalah kayak karir kalian kurang bagus atau duit kalian dianggapnya kurang bagus, beda kasta, tapi kayak seakan-akan tuh ada sesuatu di dalam pentakel atau di dalam kehidupan kalian yang menurut si orang keluarganya si pasangan kalian itu ini adalah sesuatu yang tabu gitu loh. Nah ini salah satunya. Oke, kita lihat lagi dalam Yesus. Makanya harus bekerja keras untuk supaya direstuin, karena ini menurut kawan sebelah itu tidak bagus gitu misalkan. Kayak gitu, ngerti kan? Oke, dalam Yesus teman-teman, kita lihat lagi file number 1. Tapi at the end bagus sih, ini sebenarnya cuma butuh waktu, karena memang kita nggak suka sesuatu tuh bukan karena nggak bagus, cuma karena memang tidak terbiasa. Jadi ini butuh waktu aja sih. Kalau memang kalian itu nggak mau cepet-cepet nikah, ini bagus nih. Mungkin berapa tahun lagi bagus. Mau keluar apa Yesus? Yes. Wow. bagus. Ada cakra keempat dan cakra kelima. Dari sekian banyak kartu yang tadi kamu lihat aku berapa kali shuffling, dapatnya 38 dan 39. Aku ngeliatnya memang progresnya bagus. Jadi kalau dari lihatan numerologinya pun bagus ya, karena berturutan. Itu yang pertama. Yang kedua, dua-duanya tentang cakra. Ini bagus banget ya. Jadi cakra keempat ngomongin tentang cakra hati, dan cakra kelima ngomongin tentang cakra tenggorokan, yaitu cakra omongan, communication. So ya, aku ngeliatnya di sini kalau memang kalian tetap berjuang satu dengan yang lainnya, saling mencintai dengan tulus, dan kalian mau berkomunikasi dengan baik ke kedua belah pihak. Ya, misalkan si cowok ngasih tauin ke keluarga cowoknya itu, enggak kok si Tini baik kok, begini-begini, bekerja keras juga supaya mereka juga ngeliatnya, oh iya nih karena jadian sama Tini nih si Tono jadi cowok yang workaholic, jadi nggak macem-macem gitu loh. Jadi kita ngasih tauin pasangan kita baik, dengan cara kita juga jadi lebih baik, supaya orang-orang sekitar kita mikir, oh iya setelah pacaran sama si ini si itu jadi lebih baik nih orang gitu loh. Nah jadilah orang seperti itu supaya kelihatan, oh ya ini ternyata pacarannya menjadikan anak gue jadi lebih baik, jadi lebih sabar mungkin, atau jadi lebih nurut sama orang tua gitu loh. Ya kadang memang pencitraan jadinya kayak gitu, tapi
Ya nggak apa-apa kalau penciptaannya jadi orang yang lebih baik mah, why not, menurut aku ya gitu. Jadi banyakin cinta kasih, banyakin juga omongan yang baik, karena sesuatu yang keluar dari mulut dan dari hati kamu ini yang bisa bikin kalian jadinya punya harapan. Aku ngeliatnya ini cakra tenggorok dan cakra hati ini banget sih, bersinar banget nantinya kalau kamu tetap perjuangin. Dan kalau kamu lihat di sini selalu ya, si malaikat Gabriel ini kan memang pemberi kabar gembira, dan di sini ada trompet. Insya Allah memang kedepannya ada kabar gembira nih buat kamu, ada the sun gitu ya. Aku nggak tahu sih, seperti itu simpelnya kayak gitu sih kisah kalian. Amin ya, diaminin. Kita lihat lagi Neptunus, ada apa lagi di hubungan kalian. Pile number 1 ini loncat, jadi aku ngambilnya ini aja ya. Ada abundance, ini bagus juga. Untung loncatnya abundance ya. Ada abundance ya. Memang aku ngeliatnya memang juga ngomongin tentang level kehidupan, ngomongin tentang karir, ngomongin tentang bener-bener pekerjaan sih. Kalau yang masih muda-muda berarti memang bukan saatnya sekarang sih kamu ya. Jadi masih lama, 2 tahun 3 tahun lagi mungkin ya gitu ya, untuk kalian menikah atau gimana. Minimal nggak tahun depan aku ngeliatnya ya, karena memang bener-bener masih ada 1 atau 2 masa yang harus kalian pikirin baik-baik gitu loh ya, supaya memang udah punya duit, udah punya waktu yang cukup segala macem untuk kamu menikah dan jadi keluarga yang bagus. Sambil juga ya ini berkarya juga, karena aku ngeliatnya di sini ngomongin tentang duit mulu, abundance mulu. Jadi memang kayak ketariknya ke energi jangan cepet nikah dulu juga sih gitu loh. Pikirin orang tua, pikirin masa depan lo juga, pikirin adik kakak lo misalkan kayak gitu, pikirin diri lo sendiri juga, happy lah sama keluarga dulu gitu deh. Aku ngeliatnya dengernya sih kayak gitu. Jadi kayak orang-orang di sekitar kamu juga mikirnya lu ngapain sih pacarannya sampai begitu banget. Tenang, sabar gitu loh. Jadi memang ketariknya energinya kayak gitu. Tonton Yesus, pile number 1 apalagi nih. Oke. Nothing will come of this situation. Yes, ini agak susah. Ini dari awal aku udah bilang kayak memang energinya masih lama banget. Circle-nya belum dapat, ngerti nggak sih? Ini kan ngomongin moon cycles. Ini aku bakal ngomong kalau kamu pengen cepet atau gimana sih, malah nanti bikin ribet. Ya, biasa aja. Jadi memang kamu kerjaan kamu dulu aja, pentacles-nya kamu atau material things-nya kamu. Belum saatnya. Ini masanya sekarang, cycles-nya sekarang belum ada apa-apa, nggak bakal ada di cycles yang sekarang. Karena di sini juga ada dapat the wheel of fortune, ya, cycles. Jadi masa depannya masih lama. Kelihatan banget dari awal tuh udah dapet feeling seperti itu. Kalau kamu mau rewind omongan aku, coba di rewind. Dan tadi aku udah ngomong kayak memang ini masih lama cyclesnya, berasa kok. Dan di sini yes, dapat nothing will come of this situation. Kalau kamu mau, tetap masih bisa, karena dari awal pun kelihatan the sun, the wheel of fortune. Di sini juga dapat 2 cakra, tapi memang masih banyak PR-nya dan jenjangnya. Tuhan Yesus. Pile number 1 apalagi? Sorry to say, tapi ini aku lihat. Tuhan Yesus. Ada receive, yes, dan ada strange. Oke. Tunggu dulu deh satu lagi ya, biar sekalian kita ngobrolnya langsung jebret gitu. Tuhan Yesus, pile number 1 apalagi nih? Apa yang akan datang di intinya receive sih, ngomongin kayak at the end kamu bakalan dapat apa yang kamu mau. Tapi memang karena di sampingnya ada the strange gitu ya, ini juga ngomongin banyak banget challenges. Tapi challenges ini yang nanti bikin kamu oke. Itu sih intinya kayak gitu. Ada stepping into the power, ada choosing your path. Oke. All is possible tuh. Jadi aku bilang, ini walaupun di sini ada nothing will come of this situation, sebenarnya semuanya bisa sih. Cuma ya itu dia, memang gak gampang, istilahnya kayak gitu. You are strong, seperti strength. Pas banget ya, strong and strength dapatnya ya. The strength kita lihat ya. These challenges will make you stronger. You will get through to the other side. Look for the gift in this situation. Artinya apa? Gift. Nah, di sini dapetnya gift. Gila. Nih kalau aku kan udah baca semua ya. Jadi maksudnya walaupun dapet, gue tahu nih receive bacanya apa gitu. Nih, receive ujung-ujungnya a gift is coming to you soon. Jadi yes, sebenarnya kalau memang kamu mau bekerja keras, gampangnya gini ya timelinenya. Kalau kamu mau bekerja keras, kalau kamu mau tetap menjadi student atau menjadi orang yang mau belajar terus-menerus di dalam hubungan ini, kalau kamu mau bener-bener kayak menjadi orang yang kuat, strength lagi, stranger dong, strength, terus strong juga istilahnya. Apapun yang terjadi kamu menjadi orang yang strong. Ya, mudah-mudahan kamu bakalan dapat atau
menerima kado dari Tuhan. Ya, walaupun mungkin sulit sekali. Tapi jangan takut, semuanya itu possible. Nah, itu kalau disangkut pautin semuanya seperti itu. Jadi artinya adalah cakra komunikasi kalian itu tetap harus bagus dan hatinya kalian juga tetap harus murni. Ini yang susah. Karena kadang-kadang di tengah jalan ada challenges-nya, yaitu mulai capek dan yaudah deh punya pacar yang lain aja. Ya udah deh selingkuh aja. Banyak banget. Ratusan yang udah yang jadi klien aku dan akhirnya seperti ini. Karena kenapa ngomongnya, "Kak, capek, kagak direstu-restuin. Capek, Kak. Capek, Ro, ibu begini. Capek, Ro, kakak begini." Ya udah, ini makanya aku bilang kalau misalkan hati nggak dijaga, komunikasi nggak dijaga, jadinya itu gampang untuk marah, gampang untuk sensitif banget. Karena tuh mama kamu tuh kalau aku datang ke rumah ngomong kayak apa kayak judes banget bla bla bla, ya kayak gitu terus. Ujung-ujungnya, kok kamu gituin mama aku sih? Ya udahlah. Ya, sering terjadi seperti itu. To be honest, sering terjadi seperti itu. So ya, tergantung kamu mau yang kayak gimana. Karena memang jujur kalau mau dilihat memang ini masih sulit banget. Tapi all is possible. Tapi all is possible juga itu nggak kayak istilahnya sinetron. Kayak sinetron FTV 2 jam selesai. Ini lama gitu loh. Ya kamu kuat nggak? Intinya kayak gitu. Gampangnya aku ngomong kayak gitu. Ini pilihan di tangan kamu. Tapi kalau kamu mau sesuatu yang cepat, kayaknya nggak ini. Ya. Jadi silahkan kamu mikir nih harus kayak gimana di dalam hubungan ini. Oke, selanjutnya adalah Yesus pile number 1. Apalagi nih kemungkinan terbesar yang akan kamu terima di hubungan ini. Yesus. Ada holiday dan ada let go. Kalau kecapean nggak apa-apa, karena memang masih lama banget. Kalau memang udah terlalu capek, biar let go. Di sini sebenarnya let go-nya sih bukan let go banget ya. As you surrender the need to control, your relaxed energy rapidly attracts your desire. Sebenarnya kayak let go di sini lebih kayak let it flow gitu ya. Tapi mengarah kayak gue udah jaga-jaga kalau emang gak dapetin lo gak apa-apa kok gitu loh. Jadi ini surrender atau pasrah tapi ke arah ikhlas. Kalau kamu lihat bahasa Inggrisnya soalnya seperti itu ya. Kata-katanya memang udah kayak ya udah nggak dapetin juga nggak apa-apa, tapi at least gue sudah usahain gila-gilaan gitu. Jadi ya terserah kamu. Jadi kalau kamu memang tipe yang kayak oh ya udah gitu, gue tetap jalanin karena kita nggak punya masalah banget nih Kak. Tapi gue juga nggak apa-apa kalau nanti at the end kita nggak bersama, ya udah mau gimana lagi gitu ya, it's okay. Karena di sini memang kayak disuruh untuk nothing tulus aja, kata-katanya gitu, nothing tulus aja, dapat ya puji Tuhan, enggak ya wes gitu loh. Karena emang agak susah gitu loh ya, hubungannya memang sulit gitu. Oke, selanjutnya di sini ada holiday. The answer you are looking for can be found during a vacation, retreat, or holding getaway. Jadi intinya adalah di sini kamu disuruh ngobrol sama diri kamu sendiri. Seperti biasa, holiday bukan berarti holiday bener-bener. Akhir-akhir ini entah kenapa dapatnya holiday mulu. Padahal lagi PSBB atau koronces, jadi malah nggak boleh holiday. Tapi berarti artinya adalah kita itu lagi sumpek banget. Apalagi hubungan ini very very complicated. So memang universe atau Tuhan Yang Maha Esa bilang juga kayak kalau bisa lu juga jangan terlalu sering ketemu, nanti malah gampang sensi atau kayak gampang berantem. Kalau memang lagi nggak bisa ketemu, ini adalah saatnya kamu go on retreat, alias kayak bercontemplation, alias mikir jauh ke belakang. Kita turut-turutin satu persatu, ini baik atau buruk, apakah memang benar-benar ini hubungan yang patut untuk diperjuangkan atau tidak. Nah di sini tuh kata-katanya seperti itu. Jadi dipikirin ya teman-teman, baik buruknya seperti apa. Oke, bentar, ini mendingan kayak gini ya kan, Bo? Tuh, jadinya bisa gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat dari yang lain. Banyak banget yang aku ngomong banyak juga yang bilang Kak Roro itu diperbesar dong apa namanya kayak lingkupnya. Asal kamu tahu ini tuh udah gede-gede sebenarnya. Kalau kamu tahu kartu kan nggak ada yang kecil-kecil banget ya. Ini tuh udah panjangnya tuh panjang banget loh sebenarnya. Tapi panjang dan lebar banget, cuma ya itu balik lagi ya nggak ada habisnya kalau lo mau yang gimana banget. Ya kartu aku soalnya memang terlalu banyak dan aku happy untuk kasih kartu yang banyak karena kayak ya kita killing time, kita fun reading tapi juga banyak sesi coachingan. I love it. So maafin ya nggak bisa lagi mau yang kalau aku terlalu panjang pun nanti terlalu jauh pun nanti jadi nggak terlalu kebaca semuanya ya.
Oke, jadi nikmatin aja ya, maaf ya. Oke, selanjutnya Dr. Yesus, apa yang akan terjadi lagi? Situasi seperti apa lagi yang ada di depan kamu? Di depan kalian sih. Waduh, Dr. Yesus, ada denial. Dan ada humor lagi. Ada denial and ada humor. Jujur, emang bakalan banyak banget kartu-kartu denial. Karena memang kalian pun sebenarnya secara logika tahu ini tuh adalah perjuangan yang luar biasa kalau kamu mau sama dia. Kamu pun juga sebenarnya kadang-kadang capek. Jadi memang di sini kartunya pasti denial. Aku ngomong sama diri sendiri nih, mungkin nanti banyak banget kartu-kartu yang keluar tuh seperti denial, Seven of Swords atau enggak Nine of Swords, karena sebenarnya secara logika kamu tahu ini tuh sesuatu yang kayak bukan nggak bakalan, tapi kayak sulit nih direstuin sama teman-teman gue atau sama keluarga gue gitu-gitu. Tapi kamu mendinai, masih bisa Ali, masih bisa. Makanya kamu berjuang keras gila-gilaan supaya dia, pasangan kamu, bisa diterima sama keluarga kamu. Dan mungkin pasangan kamu pun juga gitu, gila-gilaan workaholic untuk ngasih tauin kalau kamu itu orang yang terbaik. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak semua orang juga jalannya lurus ya kalau masalah percintaan. Jadi I mean like it's okay kalau memang kamu masih ngerasa bisa dan kamu masih ngerasa oh ya udah, ya udah. Karena at the end orang itu tuh nggak bisa dipaksa gimana-gimana banget. Aku pun juga nggak bisa memaksa kalian. Hey, ini tuh udah hubungan yang udah toksik banget. Udah lo, orang juga bilang tuh nggak bakalan boleh, bla 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 segala macam. Tapi kalau kamu masih ngerasa enggak kok Kak Roro, bisa kok begini kok begitu kok, ya udah silakan lakuin gitu loh. Jadi kamu yang tahu batas sabar, batas warasnya hubungan ini, dan batas kemampuan kalian untuk workaholic di hubungan ini. Intinya adalah saran dari aku, tetap tetap minta petunjuk dari Tuhan, apapun itu. Walaupun di sini belum ada petunjuk kayak bener-bener yang signifikan, lu nanya sama Tuhan, emang belum ada. Tapi tetap aku harus ngomong kayak gitu karena kita punya Tuhan, kita punya satu satu kekuatan atau satu kekuatan yang luar biasa yang bisa ngubah, ngebolak-balik, jungkir balikin kita, yaitu Tuhan. Jadi minta sama beliau, apakah memang beliau merestui atau kayak gimana? Ya biarkan beliau yang menunjukkan dengan petunjuk-petunjuknya. Oke? Dan sini ada humor. Jangan lupa, jangan terlalu pusing, jangan terlalu stres, karena aku yakin juga hubungan ini kadang-kadang pun bikin stres. Balik lagi tadi aku bilang, kalau udah kayak kadang-kadang udah nggak ngerti harus ngapain, gak usah terlalu banyak ketemuan karena nanti gampang tersulut emosi. Dari tadi aku tuh sering banget ngomong itu karena berasa banget. Di sini kayak ada Eight of Wheels ya. Di sini juga harus ada strong. Berarti kan kamu berusaha untuk kuat. Itu orang yang berusaha kuat ujung-ujungnya sering marah, sering sensi, sering berantem. So ya, jadi jangan terlalu kejebak di situ. Kalau bisa santai seperti di pantai, dan banyakin rasa-rasa humor. Banyakin ngobrol hal-hal nggak penting. Jadi kadang-kadang kita ngobrol tuh nggak perlu yang penting-penting banget juga kali. Aku nggak bohong. Karena kadang-kadang makanya sering ada meme atau meme gitu ya yang kayak bilang kadang-kadang cowok ganteng tuh kalah sama cowok yang bisa bikin kita ketawa. Dan itu benar gitu, karena kita kadang-kadang nggak butuh muka doang ya kan, tapi kita butuh kayak orang yang bisa bikin kita tuh cheer up ya. Itu priceless banget ya kan. Makanya ada yang stand up comedy sekarang ya. Kalau misalkan kayak OVJ juga bisa 2 jam 3 jam. Kenapa? Karena kita suka ketawa. Jadi kita pasti suka banget hal-hal atau film-film yang bisa bikin kita ketawa dibandingin film yang berat apa segala macem ya kan. Oke, selanjutnya Dr. Yesus. Jadi banyakin humor ya teman-teman. Pile number 1, what else? Apa yang kira-kira akan terjadi di hubungan kalian, Dr. Yesus? Oke, Dr. Yesus, ini ya kita ambil. Ada action speak loudly dan be authentic. Yap. Be authentic tuh tricky banget loh sebenarnya kartunya. Coba, kenapa sih lu keluar? Elah. Be real and true to who you are and how you feel. Jadi memang be authentic, ngomongin tentang kejujuran diri sendiri. Ya udah, kalau memang kamu sayang sama dia, kamu suka sama dia, perjuangin. Intinya kayak gitu. Be real and true to who you are and how you feel. Jadi kayak memang bener-bener ngasih tauin sama orang-orang sekitar kamu, memang bekerja keras, kamu bisa kok sebenarnya ngasih tauin kalau ya dia yang gue pengen. Udah, kalau kamu lihat begitu indah ini. Jadi ini sunset. Jadi intinya kayak di sini juga ada swan kan juga ngomongin sesuatu yang romantisme ya. Di sini juga ada kupu-kupu.
Di sini juga ada nyanyian syahdu. Jadi kayak memang sebenarnya di sini mengisyaratkan bahwa segala macam bisa kita dapetin ya pada akhirnya kalau memang kita benar-benar mau ngasuhin ke dunia kita sendiri. Kalau inilah gue, inilah yang gue suka dan inilah yang gue rasain. Lo suka sama gue atau enggak, ya inilah gue gitu loh, dengan segala macam keunikan gue, dengan segala kebodohan gue, inilah yang gue pilih, yaitu si Tono atau si Tini misalkan kayak gitu ya. Jadi tolong restui pilihan gue, intinya kayak gitu sih. Be authentic, jangan kalah sama mereka, nah kayak gitu. Tapi tetap walaupun prediksinya seperti ini, karena ini adalah prediksi istilahnya gitu, aku akan melihat dari sisi seorang healer, yaitu orang yang pakai logika juga, motivator gitu ya, pakai logika juga walaupun pakai intuisi. Aku akan ngasih tauin supaya memang dapat healing sessionnya. Artinya adalah jangan sampai juga kalian memaksakan kehendak. Balik lagi ada denial. Kalian juga harus tahu di dunia ini kalau kalian menikah, bukan kalian yang menikah doang, tapi orang tua kalian menikah dengan orang tuanya si doi. Intinya adalah kalian harus lihat juga apakah hubungan ini akan menjadi hubungan yang sehat ke depannya. Karena kalian gak mau kan nikah setahun 2 tahun doang gitu, pengennya long last kan. Jadi coba dipikirin, walaupun kalian juga perjuangin nih, mah, pa, gue pengennya si dia deh pokoknya gitu. Tapi dipikirin juga apakah bener-bener ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Oke? Dan selanjutnya, jangan ngomong doang gue sayang sama lo, tapi juga action. Express your love through action yang tadi aku bilang. Tapi aku ngeliatnya di sini bagus kok actionnya, karena di sini ada workaholic. Emang kalian perjuangin itu kok ya. Yang intinya adalah berjuang untuk menjadi orang lebih baik. Yang tadi aku bilang, kalau memang kalian ngerasa, ini kan yang tadi aku bilang, banyak juga ngomong tentang karir atau level hidup. Kalau memang keluarganya pasangan kalian pengennya dapat calon mantu yang sarjana lah minimal, atau enggak S2, ya kamu perjuangin juga bisa dapat itu. Apa sih susahnya istilahnya gitu. Aku ngomongnya gampangnya kayak gitu. Pasti susah, tapi I mean like ini juga kayak ya, karena gini, setiap ibu atau setiap bapak kan juga pasti pengen ngasih anaknya sesuatu yang paling bagus, seseorang yang paling bagus. Jadi harus dilihat dari kacamata itu juga. Kalau memang challenges-nya atau rintangannya adalah karena kamu tuh belum sarjana misalkan, atau enggak kamu tuh kerja serabutan, gak ada kerja yang benar-benar tetap, coba dicari kerja yang tetap gitu loh. Walaupun kamu juga jadi seniman, tapi kerjalah yang tetap, biar kayak dapet win-win solution-nya, gak ada yang kalah banget, gak ada yang menang banget gitu loh. Kalau kamu juga belum sarjana, coba deh ambil kuliah yang mungkin gak terlalu susah-susah banget misalkan gitu. Yang penting kayak ada title-nya kayak gitu loh. Maksudnya aku tuh selalu memberikan, yuk lihat dari berbagai sisi, karena bukan kita doang yang hidup di daerah percintaan ini. Coba dipikirin rasa-rasa kalau menjadi orang tuanya si doi gimana gitu loh ya, jadi orang tua kamu gimana gitu ya. Jadi memang biar dapet jalan keluar yang paling enaknya gimana sih gitu loh. Oke, selanjutnya kita lihat tonton Yesus, ada apa lagi yang akan terjadi sama hubungan kalian. Sorry ya kalau kelihatannya kayak menggurui, tapi coba dipikirin bener nggak gitu. Ada yang jumping, take action again and again, take action, do something baby, do something, jangan denial, bisa nanti bla bla bla, jangan ya. Apalagi kalau yang di sini yang dengerin itu cowok, ayo jadi gentleman ya, do action, do something ya, take action, oke? Karena nggak ada restu yang datang gitu aja. Kalaupun ada kayak gitu aja, kalau kamu nggak take an action, nanti susah juga ke depannya, pasti temporary, jadinya nggak dikasih restu lagi ya. There is nothing to worry about. Jangan terlalu ini juga sih, jangan terlalu worry ya. Maksudnya kalau udah berdoa, udah ngelakuin yang terbaik, kalau kamu juga udah bener-bener lakuin yang terbaik deh. Maksudnya iya, gue udah jadi udah jadi manajer sekarang, mungkin kemarin-kemarin nggak bisa gitu, atau enggak gue udah punya apa ya, mungkin tahun depan udah mulai dapet pintu-pintu restu gitu loh, udah dibukain jendela, mumpung corona kan nggak bisa dibukain pintu, udah dibukain jendela nih sama calon mertua, mungkin tahun depan dibukain lagi bagasinya, di garasinya mungkin kayak gitu. Jadi ya intinya adalah berusaha ya. Kalau udah usaha, udah take an action di sini kan ya, banyakin bercanda juga, terus ngomong sama Tuhan. Mudah-mudahan ini artinya kata Tuhan, jangan terlalu worry atau jangan terlalu resah ya. Dan sini ada heart chakra juga. Heart chakra berarti dapat 2 kali. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being attuned.
most to love. It is safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Ini juga ngomongnya you are safe and the situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Intinya adalah kamu sebenarnya baik-baik aja sih. Kayaknya memang hubungan ini kalau yang pertama nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Silakan di komen apakah bener ini kayaknya hubungannya nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi memang PR-nya adalah kayak ada beberapa yang masih pincang masalah pentacles. Pentacles itu yang pertama nih, studi, umur juga mungkin masih kayak anak kecil, anak bocah, belum boleh nikah istilahnya gitu. Yang kedua, belum punya duit buat nikah banget, istilahnya duitnya atau cuannya belum terlalu oke. Karir, title, S1, S2, S3, S4, S5-nya belum terpenuhi nih kayaknya, something like that. Atau mungkin si calon mertua ngelihatnya kayaknya kurang action nih calon mantu gue, bisa jadi seperti itu. Karena aku ngeliatnya di sini yang kelihatan adalah abundance tuh, habis itu pentacles juga ngomongin tentang apa lagi, ngomongin tentang action. Jadi kayak kurang greget gitu loh kamu di matanya si mereka gitu loh. Coba dipikirin, coba juga diintrospeksikan bener atau tidak ya. Sorry kalau ada salah-salah, tapi aku ngeliatnya seperti ini teman-teman. Oh ya lupa, aku mau pakai ini. Coba sekali lagi ya teman-teman, aku mau ngasoin kalau yang mau personal reading dan mau beli paket buku tarot ya, silakan dilihat di description box. Tapi kalau yang mau buku tarot, aku mau ngasih harganya 350.000. Udah itu dulu aja. Maksudnya jangan WhatsApp bener-bener nggak tahu harganya gitu. Kasihan kamunya ternyata mahal Kak Roro, aku nggak biasa segitu. Jadi didengar dulu harganya 350.000 kalau paket belajar tarot ya. Jadi kalau kamu lihat kalau udah ngelihat video-video aku yang belajar tarot, kan ada sekarang udah episode keempat kalau nggak salah ya. Itu nanti kamu bisa belajar dari video itu, ditambah kamu udah kenal tarot karena kamu punya buku panduannya. Jadi biar lebih cepat, lebih mudah ya. Bisa siapa aja nggak Kak? Bisa ya, ada videonya juga. Nanti aku tulis paket belajar tarot. Nanti aku bikin videonya, coba kamu tonton aja. Itu ngomongin tentang harga dan segala macam, paketnya dapatnya apa aja ya. Oke, bukannya aku nggak mau jawab setiap komen di sini dan WhatsApp ya. Kadang-kadang ya aku kan punya kerjaan yang lain, sorry to say, kadang-kadang juga ketumpuk komennya kamu. Dan WhatsApp pun kayak gitu. Kalau memang nggak tahu dari awal, bener-bener nggak tahu harganya berapa, dapatnya apa aja, kasihan admin aku jujur, karena adminnya cuma satu dan kadang-kadang gantian sama aku juga. Jadi bantulah kami sedikit aja, minimal udah tahu harga dan ketentuannya. Jadi detailnya baru nanti kita kasih tauin. Oke teman-teman, gitu ya. Aku selingin dikit karena penting, sorry banget jadi interupsi. Dalton Yesus pile number 1, apalagi apa yang kira-kira akan terjadi sama kalian Dalton Yesus. Jumping, healthy choices, love and twin flames. Bisa jadi memang kalian twin flames, makanya memang berat banget ya hubungannya. Tapi memang segitu banyak banget cinta di sini. Heart chakra dapat 2 kali. Jadi memang cinta kalian tuh mungkin di sini di dalam kehidupan yang sekarang cinta banget, tapi beda banget, beda kasta istilahnya. Sorry ya kalau aku ngomongin kasta, tapi memang yang berasa banget kasta karena tentang abundance. Dan ngomongin tentang agama, banyak banget yang tentang agama di sini, keyakinan. Ada bakso. Intinya adalah kamu tuh twin flames. Jadi makanya mungkin banyak banget yang tidak memperbolehkan kamu, tapi kamu juga tetap maunya sama dia, no matter what happen, kamu maunya sama dia kayak gitu. Karena memang kalian tuh unconditional love ya. Kalau kalian ngerasa memang kalian tuh love-nya gila-gilaan ya, dan kalian gak mau pisah satu dengan yang lainnya ya. I know that feeling, lama-lama berasa banget karena kelihatan banget ya. Dan kalian ngedeny gitu loh, aduh gimana dong segala macam. Tapi ya udah, coba dipikirin baik-baik, didoakan, diafirmasikan. Cara berafirmasi juga banyak, aku selalu bilang coba cari cara berafirmasi, semoga biar lebih cepat ininya termanifestasikan atau terwujudkannya gitu ya. Selanjutnya ada healthy choices, tapi at the end kita juga harus tahu apa yang memang terbaik buat diri kita, apa yang terbaik buat keluarga kita, apa yang terbaik buat si doi. Kalau memang kalian ngerasa yang terbaik atau healthy choicesnya adalah berpisah, ya udah, daripada nanti pusing lo seumur hidup istilahnya gitu. Coba kamu pikirin baik-baik healthy choicesnya apa di antara kalian. Oke? Ya,
Teman-teman gitu aja file nomor 1. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen teman-teman, di share ke teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan hal-hal seperti ini. Kita berbagi berkat dan kita ngobrol satu dengan yang lainnya, makin banyak cabangnya. Aku happy banget. Bukan karena viewersnya doang, tapi aku happy karena bakat unik aku ini ternyata juga bisa bikin orang happy gitu loh ya. Dan teman-teman jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain karena hampir semuanya timeless. Jadi tidak berbatas waktu artinya. Jadi kalian bisa tonton itu kapan aja kalian mau. Kalau memang kalian ngerasa gue butuh banget nih judulnya yang ini gitu loh. Insya Allah itu tetap resonate walaupun sudah lama aku uploadnya. Jadi jangan pernah takut ya nonton yang sudah lama-lama ya. Oke teman-teman, file nomor 1 segini aja dari aku. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang hati berwarna merah. Oke, kita lagi ngobrolin apa? Kita lagi ngobrolin kira-kira prediksi kedepannya hubungan kalian yang super duper hyper complicated ini akan seperti apa. Ingat ya, ini hanya prediksi, jangan terlalu dibaperin kalau terlalu bagus atau malah terlalu jelek ya. Diaminkan yang bagus-bagus, tapi juga ikutin saran-sarannya, karena kalaupun bagus tapi nggak diikutin sarannya sama aja bohong. Nah kalau ternyata jelek jangan terlalu takut juga, artinya kamu disuruh melakukan beberapa PR penting atau memang ternyata itu jawabannya gitu loh. Jadi coba nanti lihat coachingannya ke arahnya mana, jadi jangan dilihat bagus atau tidak bagusnya doang, tapi ke arah mana timelinenya ya. Oke teman-teman, kalau kalian ngerasa yang ini nggak resonate silakan lihat file yang lain ya, karena ini timeless atau tidak berbatas waktu, jadi kadang juga tidak resonate yang di sini banget, ada yang di lain lagi filenya. Oke, jadi silakan lihat yang lain ya, harus bijak ya teman-teman ya, namanya juga online readingannya ya. Oke, Tuhan Yesus, fokuskan ke hubungan kalian, Tuhan Yesus, supaya memang benar-benar resonate. Pause kalau memang kalian belum relax, pause kalau kalian belum berdoa, Tuhan Yesus. File number 2, Tuhan Yesus, gimana? Apa prediksinya kira-kira ya untuk kalian ya, hubungan kalian berdua, Tuhan Yesus. File number 2, jangan di skip walaupun kalian bete ya, ini aku penting banget, gue sampai rela-relain nih kayak gini nih. File number 2, Tuhan Yesus. File number 2, apa yang akan terjadi sama kalian? Udah dapet 3 of course, ini bottom of deck-nya Tuhan Yesus. Gila, Page of Wheels, kayaknya enggak, aku satu kali lagi deh. Benar, the world. Bener, oke, gak apa-apa. Okay. Aku akan ngambil. Gak, aku ngerti jalan pikiran, jalan ceritanya. Sempet waktu nge-shuffling ini berasa banget. Ini hati-hati, ini tricky banget. Oh my god, why? The Judgment of course. Dan ini yang bingung. Aku nanti kayak gini, kamu bisa, ini hampir sama seperti file number 1. Jadi sebenarnya ini sebenarnya bisa menang karena Six of Wands ngomongin tentang victory moment. Kamu bakal bisa menang. Cuma ini banyak banget juga yang harus saling belajar malah. Ini malah bukan ngomongin tentang restu. Ini bukan ngomongin restu, ini ngomongin beda negara ini mah. Ini beda sesuatu, misalkan nih aku bilangin ya. Ini usianya gila banget bedanya. Ini the Knight atau the Judgment. Atau iya, the Knight kan Six of Wands seperti the Knight ya, karena dia pakai kuda juga. Satunya lagi masih bocil, masih bocah kecil. Yang satunya lagi tuh istilahnya udah mengarungi hidup rumah tangga atau mengarungi pahit getirnya kisah cinta. Berarti kan udah lama ya, udah lumayan tuwir gitu loh. Sorry banget kata-katanya seperti itu, tapi berasa banget. Jadi perbedaan umurnya memang lumayan jauh. Ya, yang kedua beda negara, ini banyakkan beda negara karena the world dan the judgment itu ngomongin tentang dua karmic situation dan dua masa yang berbeda, men. Serius. Dan ini depan belakang. Tadi ini memang ini sih belakang, tapi aku dapet aku merasa di sini janggal. Ada sesuatu yang lain dan ternyata bener the world. Ini kisi-kisinya beda negara ini mah. Tapi sebenarnya bisa kamu dapetin kalau memang kamu mau usaha, karena Ace of Wands ada kayak new beginning juga ya di sini kan, kayak kukuruyuk ayam berkokok gitu kan. I mean ada satu masa yang indah nantinya akan datang. Cuma memang perjuangannya ini gila banget. Lu pelajarin bahasanya doi pelajarin bahasanya kamu.
Dia itu kalau mau ketemu sama kamu harus bener-bener naik kuda pagi, siang, sore, malam. Istilahnya artinya adalah jauh banget. Effortnya tinggi banget kalau kalian mau sama dia. Mau istilahnya ketemuan atau memang nanti mau nikah pun ini gila banget. Bakalan kayak ada yang moving on dari situasinya atau dari karirnya atau dari rumahnya. Karena di sini The Judgment juga ngomongin jauh banget kalau pindah. Ada yang harus mempelajari situasi yang baru atau bekerja di kantor yang baru karena mau sama dia. Nah, ini yang susah nih karena bisa jadi salah satunya udah bagus di dalam pekerjaan atau di dalam karir, ya, pekerjaan, karir, sekolah gitu loh. Pokoknya situasinya udah bagus, udah settle, tapi harus mungkin pindah cuma gara-gara si pasangan ini. Kalau yang pertama tadi banyak banget tentang usia, tentang beloman bagus, masalah keuangannya, beloman direstuin dengan segala macam problematikanya. Kalau ini lebih mengerucut, ini beda dunia, beda usia yang gila-gilaan, ya. Dan beloman ada yang mau ngalah banget sih, siapa yang mau ngalah nih nanti kalau ke depannya. Karena ini juga bukan ngomongin tentang buleleng doang atau bule doang loh. Aku sorry kalau ternyata mantan gue nonton ya, hi baby. Gue mau ngomongin aku sama dia pun juga dulu sama-sama orang Indonesia, tapi akunya istilahnya di daerah sini Jawa, dia di daerah kesana-sanaan. Tuh gue kasih tau deh, pokoknya kesana-sanaan deh, sebelah kanan-kanan gitu. Ya, jadi kalau kita mau datang itu juga dia juga wow, nggak sejam 2 jam datang ke sini dengan keadaan ganti-ganti pesawat, kadang transit ganti pesawat dan bla 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 lainnya. Jadi istilahnya mau kesini pun dia mikir cutinya gue harus berapa hari nih kalau mau ketemu sama si Roro gitu loh. Terus duitnya berapa? Terus habis itu juga kayak di sini mau tinggal sama siapa? Karena temen juga dikit, karena teman kita udah mencar, kita udah umur 30-an ya. Jadi teman kita juga udah mencar-mencar, jadi nggak ada yang kayak zaman dulu, gue nginep di kosan lo dong, gue mau ketemu cewek gue nih. Nggak bisa. Karena dia juga udah pasti udah punya istri, temennya dia. Jadi kayak bingung. Nah, mungkin seperti itu juga. Immense effort istilahnya, terlalu banyak effortnya kalau sama dia, dan kamu bingung harus kayak gimana. Padahal kamu tahu banget kalau misalkan diperjuangkan sebenarnya bisa memenangkan hatinya karena memang saling sayang. Cuma bingung. Ya, dan orang tua pun juga nanti di sini gimana kalau misalkan kalian tinggalin. Nah, itu juga kata-katanya. Karena kalian tuh harus kayak keluar dari satu masa ke masa yang lain. Coba dipikirin baik-baik gimana. Ya, tapi aku ngeliatnya sih di sini sih sebenarnya bagus-bagusnya gini loh, karena kalian tuh berjuang banget dan actionnya luar biasa. Kalau yang tadi yang file nomor 1 malahan walaupun ada patch of wheels juga, tapi malah seakan-akan tidak terlalu berjuang menurut aku karena udah bingung dan terlalu banyak denial. Nah, ini tuh aku sih ngerasa sih bagus dan bakalan menang at the end, karena memang masalahnya nggak terlalu besar kalau file nomor 2. Coba di komen bener nggak nggak terlalu besar ininya, maksudnya bukan nggak terlalu besar tuh, semua masalah orang tuh besar loh. Aneh deh loh, sorry ya teman-teman, tapi maksudnya kayak bukan signifikan yang seperti beda agama, itu kan ribet banget ya kalau untuk orang Indonesia. Atau enggak, sorry banget, bukan yang kayak sesama jenis, ini nggak yang gitu-gitu banget gitu loh. Tapi memang ada beberapa hal yang kayak duh gimana nih kalau misalkan nantinya pun nikah, apalagi kalau kamu mulai dari 2020, kalian tau lah pulang pergi keluar kota atau keluar negeri kan susah banget ya. Nah, ini tuh kalian bakalan makin pusing. Nih kedepannya kalau beneran gue nikah sama nih orang bagaimana ya? Gue gampang gak ya mengunjungi teman-teman gue? Gue gampang ya gak ya mengunjungi keluarga gue di kampung? Orang makin ribet begini. Nah, ini juga yang jadi salah satu pertimbangannya kamu, makanya kamu gak terlalu intens banget berhubungan sama doi. Aku ngeliatnya sih kayak gitu. Dalam Tuhan Yesus. File number 2, what else? Apa yang akan terjadi sama kalian? First chakra, kestabilan dan action. Yes, action dan action. Aku ngeliatnya memang kayak gini loh, sometimes kamu tuh ngerasa capek dengan action ini. Karena once action, kuda ini yang once tuh kuda semua loh kalau kamu lihat loh. Kuda. Padahal once juga ada beberapa yang nggak kuda gitu, tapi kamu dapetnya 6 of wands, which means itu memang pakai kuda karena lagi berjuang. The knight of wands, pasti the knight pakai kuda. Ini yang dapat actionnya juga kuda. Aku ngeliatnya kayak gini loh, kadang-kadang kayak kalian ngerasa ya udahlah, let it flow aja lah. Gue capek juga sih karena kalau mau sama dia tuh berjuangnya tuh tinggi banget. Ih gila, kaget, sorry teman-teman. Kok begitu sih? Gue kaget sendiri. Sorry. Aduh Tuhan. Oke, sorry ya. Nanti mungkin kayaknya aku edit, tenang aja. Ininya adalah kamu tuh takut untuk untuk
sama dia, dan kamu ngerasa actionnya kamu tuh kayak kurang mulu. Gue harus gimana lagi sih Tuhan gitu, udah segala macam cara gue lakuin gitu loh, dan lama-lama akhirnya bikin kamu kayak ya udah gue action tapi gue juga nggak mau fokus banget di masalah percintaan ini. Udah at the end gue tahu dia sayang sama gue suka sama dia, dia pun juga tahu gitu, gue nggak macam-macam di sini. Ya udah biarkan kayak waktu yang menjawab gue memang beneran sama dia apa enggak. Karena di sini action ini adalah hitam dan putih, yang berarti kadang-kadang pun kamu lama-lama udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fokusin ke hubungan ini, nyantai aja udah lama-lama, karena kayak terlalu capek juga sih. Berjuang tuh capek loh, apalagi naik kuda ya kan. Dan di sini ngomongin tentang cakra pertama, cakra kestabilan, tulang punggung. Mungkin kamu tulang punggung keluarga, makanya kamu agak susah juga ya, agak susah juga meninggalkan mereka, bisa jadi seperti itu. Dan mungkin dia yang tulang punggung ini bisa vice versa. Jangan maksudnya dia kak bukan aku, kakak salah. Ya nggak gitu juga, ini masih mending ada resonate ya kadang-kadang gitu ya. Kalau misalkan personal reading baru dah itu istilahnya gitu. Tapi maksudnya ini tinggal dibolak-balik, jangan terlalu dilihat dari dia atau kamunya ya. Aku ngeliatnya memang di sini memang tentang kayak yang tadi aku bilang, ada sesuatu yang susah banget kalau pertahankan, tapi kalau dilepaskan juga ya sebenarnya nggak ada masalah-masalah banget gue sama doi kak. Tapi ya dia tuh tulang punggung keluarga, dan kayak ngeri-ngeri sedap kalau misalkan bawa orang asing seperti aku untuk menjadi tanggungannya. Makanya kamu juga bingung kayak nanti di sana gue kerja apa, apakah gue bener-bener jadi tanggungannya dia, atau malah gue jadi kayak beban hidupnya dia gitu loh. Kamu tuh baper sendiri. Aku nggak tahu kata-katanya seperti itu sih, berasa banget tadi kalau kamu lihat kan, soalnya beda banget dunia, jadi salah satu harus ngalah. Makanya kayak ada yang baper gitu, kalau yang ngalah gimana nanti dapat kerjaannya. Ini pakai logika, siapa sih yang nggak susah sekarang kalau nyari kerjaan gitu loh, ya kan? Jadi aku ngeliatnya memang kayak ngelihatnya kayak memang kalian pun juga takut gitu loh untuk melangkah yang cepat gitu. Walaupun sama-sama ngerasa bisa berhasil sih ke depannya hubungan ini, tapi not now. Aku ngeliatnya kata-katanya not now, nggak sekarang gitu loh, karena masih banyak PR dan masih banyak tanggungan. Gampangnya seperti itu, kamu ngerasa masih banyak tanggungan sekarang, jadi entar dulu deh, ada impasse. Yes, ujung-ujungnya kamu ngerasa kayak apa ya, kalian tuh ngerasa kayak aduh, kalau kata Indonesia itu gak enak banget ya, buntu gitu. Tapi sebenarnya bukan buntu, tapi kalau kalian tuh ngerasa kayak tangannya udah diginin, terserah Tuhan, seperti si action ini. Jadi kalian tetap berjuang, karena di sini juga The Knight itu ngomongin dua-duanya itu, kalau kuda itu ngomongin tentang mobilitas atau ngomongin progres. Jadi kalian tetap sebenarnya memperjuangkan ini, cuma bukan memperjuangkan yang gila-gilaan seperti pada awalnya. Ya, karena kalian ngerasa ya gue masih banyak juga PR yang harus dikerjain. Misalkan memang gue harus mikirin keluarga gue juga sekarang, ya kan, gue juga harus mikirin ya gue tulang punggung keluarga lah, intinya seperti itu. Jadi nggak guilt. Dan baru gue ngomongin dia, gue ngerasa bersalah lah sama keluarga kalau misalkan gue terlalu mentingin elu, intinya gitu sih. Wow, maaf banget. Itu yang aku lihat. Tapi tenang. Roro nggak mau sedih. Aduh, jangan bikin sedih, ini masih sore-sore teman-teman. Tonton Yesus. Apalagi coba cyclesnya. Cyclesnya aku ngeliatnya memang nanti ke depannya bakalan ada win-win solution. Nggak usah terlalu takut teman-teman. Nanti juga ada win-win solution yang kelihatan. Karena aku ngeliatnya di sini kalian tuh memang sebenarnya sama-sama sayang dan nggak ada masalah yang banget sih menurut aku. Dan akhirnya kalian ngerasa kayak oke, pertama-tama gue buntu karena gue ngerasa kayak bersalah sama keluarga gue, atau kamu juga merasa bersalah sama keluarga kamu. Tapi ujung-ujungnya nanti insya Allah memang bener ya terjadi ya. Nanti kalian tuh bakalan bisa ngerti apa yang harus kamu lakukan. Kenapa aku bilang di sini kayaknya bagus? Kenapa? Karena di sini juga dari awal juga kelihatannya The Knight-nya itu ada Six of Wands. Six of Wands itu ngomongin tentang kejayaan. Orang yang pulang bertanding, orang yang pulang berperang dengan rasa bangga. Kenapa? Karena dia menang berperang. Jadi aku ngeliatnya at the end sepertinya kemungkinan besar kalian bakalan menang. Dengan keadaan menang itu kalian memenangkan hati semua orang. Jadi gak ada yang dikalahkan banget, dan kalian gak akan merasa bersalah lagi. Tapi memang actionnya gila-gilaan. Jujur aja, kalian tuh harus pelajarin nih kira-kira emang yang terbaik buat kita berdua tuh apa. Gak segampang yang di sini kelihatannya, no. Aku ngeliatnya memang kayak kalian tuh harus banget kayak ngerasa yakin memang ini adalah jodoh gue dan ini adalah true love gue istilahnya gitu. Dan habis itu juga meyakinkan orang-orang sekitar kalian gitu loh ya. Oke, nggak apa-apa. Cycles dan ada terasi nggak apa-apa. Kalau emang mau jumping
ada trust dan ada cycles. Everything has its right time. Under the cycles of your body, time into the moon's magic. Intinya adalah jangan dipaksakan apa yang memang belum dapat jalannya. Ya, masa. Seperti Judgment, The World, Patch of Wheels tuh ngomongin masa, putaran bumi. Kalau memang kamu ngerasa sekarang cyclesnya masih berat banget, kalau memang kalian ngerasa sekarang masih tough cycle dan masih buntu, cyclesnya masih buntu, kamu belum ngerasa ada di titik yang baik gitu loh, masih di bawah, kamu nggak di atas gitu, it's okay. Nikmatin prosesnya sambil berdoa, sambil tetap berafirmasi, sambil tetap juga melihat kanan kiri supaya memang kamu tahu win-win solutionnya seperti apa, win-win outcome-nya akan seperti apa. Mudah-mudahan impasse-nya ini nanti akan berbuah pada hal yang baik. Kenapa? Karena kalian di sini baiknya adalah kalian tuh mikirin orang tua, mikirin keluarga. Jadi mudah-mudahan dapat restu lama-lama sama keluarga. Karena keluarga tahu kamu tuh juga sebenarnya pengennya juga cuma mencintai doang, bukan macem-macem gitu loh, ya. Dan di sini dapat trust, leap into the unknown, have a faith, and move forward, believe you will fly. Oh my god, ini disuruh kamu yang move on ke dia nih. Move on maksudnya ke dia, maksudnya kamu yang ngalah nih. Tapi bisa vice versa, jangan salahin aku, ini sih yang kelihatan. Ini jumping card dua-duanya, sumpah, bukan aku ambil. Gue takut nih. Soalnya di sini kamu nih kayaknya yang bakalan dibilang sama semesta, gak usah takut kalau lu itu nanti pindah ke tempatnya dia. Jangan takut nanti gak dapet kerjaan. Oh my god, sampai bergetar tripod aku. Nggak usah takut gak dapat kerjaan, nggak usah takut nanti nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kamu di sana dapat kerjaan baru, teman yang baru, family juga yang sayang sama kamu, maksudnya mertua kamu gitu-gitu. Aku nggak tahu kayak gitu sih. Di sini intinya adalah jangan takut katanya untuk melangkah, trust. Nih, baca nih kalau nggak percaya tuh. Leap into the unknown, have faith and move forward. Believe you will fly. Oh my god, kalau jawabannya kayak gitu mau apa? Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Kasih tauin ke aku kalau emang bener ya kamu itu ternyata masalahnya adalah beda negara atau beda lokasi yang gila-gilaan ya. Yaudah deh, oke, apa yang di sini? Enjoy the journey, yes, wandering path yang tadi aku bilang ya. Ini masih lama banget kayaknya ya, jadi enjoy aja ya. Ini saran sih, enjoy aja. Mungkin susah karena begini ya, tapi enjoy aja. Mau gimana men, emang lu yang milih mau suka sama orang yang begini ya. Jadi kayak jangan terlalu sering aduh gimana sih, ya udah nikmatin aja gitu loh. Bukannya aku bilang memang Kak Roro gampang banget ngomongnya, tapi sometimes lu juga harus ngeset diri lu, oh ya gue harus menikmati nih gitu loh. Karena kalau enggak, stres mah gak ada habisnya, say. Gak ada habisnya kalau mau dibilangin stres, gak ada habisnya ya, gak ada habisnya, pusing ya. Dan ini juga jumping, believe in magic ya, gampangnya sih journey by moonlight, believe in magic. Tadi ini seperti cycles ya, have a faith ya, trust, have a faith and move forward, believe in magic. Intinya adalah ketika memang kamu itu udah berusaha semaksimal mungkin, ini kan di sini kan action segala macam cara kamu lakuin ya, udah believe in God's planning. Intinya adalah kamu benar-benar udah berafirmasi, nyerahin semua ke Tuhan, ngobrol sama Tuhan ya, tanya sama Tuhan apa yang terbaik. Ya udah, nanti mudah-mudahan dapat kayak sign atau petunjuknya kamu harus ngapain, dan mudah-mudahan dapat jalannya gitu, diluruskan jalannya gitu. Gila, gue lagi ini akhir-akhir ini aku lagi nggak mau jumping tapi malah jumping. Ada new home, oh my god. Moving is a step in the right direction for you. Sweet banget, ini nomor 2 sweet banget sumpah. Amin ya, aku seneng banget. Mudah-mudahan, dan semuanya ungu ya ternyata ya, cycles juga ungu ya, cycles ungu, ini ungu. Oh my god. Yang orange tentang once. Orange itu once ya. Cakra ketiga solar plexus. Pokoknya by the once, yes. Aku lihatnya memang moving. Ini moving is a step in the right direction for you. Ini trust juga move forward omongannya. Oh my god. Bagus banget. Tunggu aku betulin ini dulu. Oke. Wow, congratulations file number 2. Oke, coba kita lihat lagi dari yang lain ya. Aku nggak mau cepet-cepet, aku pengen kasih tauin yang banyak detailnya. Karena mungkin bagus moving forward, tapi ada PR yang lain. Ya Allah, baru mak. Yaudah deh, nggak apa-apa, kita baca. Ada spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Oh, memang
spiritual connection kalian memang gede banget sih. Bisa jadi ini adalah twin flame juga, karena The Judgment ngomongin dari karma satu ke karma yang lain, dari dunia yang satu ke dunia yang lain. Artinya adalah kalian udah saling mengikuti, udah sering mengintili gitu loh ya, dari masa yang satu dunia yang lain ke dunia yang sekarang. Kalau kamu percaya tentang reinkarnasi, ini mungkin emang udah lama sama kamu. Ini adalah bagian dari hidup kamu seperti twin flame, bagian dari perjalanan hidup kamu. Makanya di sisi lain sekarang, walaupun kalian beda beda agama, kayak mau beda status sosial istilahnya, atau beda dunia pun, kalian ketemu lagi gitu. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Iya, wow, twin flame. Dua-duanya dapet twin flame. Tapi memang sih complicated story itu biasanya twin flame. Kalau kamu tahu, maka twin flame itu sering dibilang higher level of relationship, karena memang higher level. Dia lebih tinggi levelnya dibandingin soulmate dan soul connection lainnya. Makanya ribet juga. Makanya kalau udah complicated story, hati-hati, jangan-jangan dia itu twin flame. Tuhan Yesus, pile number 2. Ini jumping, tapi aku mau ngambil lebih dari 1. Jadi Tuhan Yesus, ada lagi yang mau jumping? Aku ambil acak. Oke. Heartbroken, healing heart, not enough. Ya, karena ada rasa bersalah ya, guilty ya, mau gimana pun jadinya memang ada heartbroken, break up, feeling lost sih. Feeling lost ini seperti impasse dan guilty. Kalian tuh lost, kayak mikir nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Kamu sayang sama dia, tapi nanti gimana orang tua kamu? Dia sayang sama kamu, tapi gimana orang tua dia gitu. Feeling lost, jadi kayak buta, jadi kayak nyasar, ya. Deeply hurt, break up, grieving, mourning. Ini yang kalian rasain, ini berasa banget kok. Ini jadi nggak seindah yang kalian aku ngomongin istilahnya gitu. Kamu yang tahu skenario hidup kamu, coba di komen ya, sesedih apa. Bukan aku pengen compare sesedih apa si A, si B, si C, enggak, tapi aku ngeliatnya memang sebenarnya sedih. Karena udah dapet ada heartbroken, dapetnya healing heart loh. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship, dan addiction. Makanya di sini disuruh kayak enjoy the journey, karena aku ngeliatnya memang masih lama banget. Kalaupun kalian pengen bersama, at the end memang bisa nih, tapi lama. Jadi memang kalau memang kalian mau tetap bersama ya, ini dibawa enjoy aja, nyantai aja kayak di pantai. Aku nggak bohong, karena ini bakalan lama banget. Kalau nggak kuat pun it's okay, kamu bakalan bisa, kalau kamu tetap boleh berafirmasi untuk mendapatkan soulmate yang lain, istilahnya gitu. Karena banyak banget juga yang nggak kuat dengan hubungan complicated, walaupun dia soulmate atau twin flame sekalipun. Ya, jadi it's okay kalau memang kamu mau berusaha dapetin yang lain ya. Karena kamu jujur aja di sini udah frustasi di sini kamu ngerasa action yang kamu lakuin, rewind. Kalau kamu tadi sempet nggak ngeh aku ngomong itu, aku tuh sempet ngomong kayak kamu udah ngelakuin segala macam cara, actionnya udah macam-macam, sampai akhirnya kamu tuh udah nggak ngerti lagi action apa yang harus kamu lakukan supaya hubungan ini berhasil. So ya, kamu udah frustrasi gila-gilaan ya, ada kayak egonya udah kayak nggak ngerti harus kayak gimana, ada lack of confidence, frustrated in relationship ya. Walaupun kamu tahu ini spiritual connectionnya kenceng banget, tapi kamu bingung dan kamu ngerasa cyclesnya ini atau perputarannya itu nggak naik ke atas. Kata orang semuanya nanti bakalan ada indah pada waktunya. Kalau aku ngerasanya di sini mulu, hancur mulu. Nah, ini yang kamu rasain sekarang. Kamu ngerasa kayaknya hidup kamu tuh di cycles yang rendah mulu kalau kamu lihat. Dan ini warnanya ungu. Artinya apa? Kamu tuh kayak sedikit menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok gini banget sih hidup gue? Kata Tuhan nggak melebihi kekuatanku, tapi cobaan ini lebih dari kekuatan gue. Nah, kamu tuh ngerasa seperti itu, berasa banget ini rasanya yang kamu rasain tuh kayak gitu, atau dianya yang kayak gitu, karena udah segala macam cara. Ternyata mentok lagi, impes lagi nih. Kalau kamu lihat kata-katanya impes guilt tuh. Oke, kita lihat lagi ada apa dalam Tuhan Yesus. File number 2. Kira-kira apa yang akan terjadi sama hubungan kalian? Sorry kalau itu. Let your past go dan Cupid. Kalau udah nggak sanggup, let go. Ini hampir sama kata-kata let go seperti pile number 1. Tapi memang pada kenyataannya memang kalau misalkan udah terlalu pusing, yang tadi aku bilang, walaupun ada Cupid di mana-mana dan kamu punya spiritual connection yang tinggi banget, nih. Spiritual connection kamu gila-gilaan banget ya. Cupid juga, lihat aja, we send great wave of love into your heart and mind, awakening your love
for life itself gitu. Intinya kayak gitu-gitu. Tapi pada dasarnya kalau memang kalian udah nggak bisa lagi, mau gimana, let go ya. Oke, you don't want it or need it and it's now gone. Keep on read the lesson ya. Karena kadang tuh ada sesuatu yang memang kita nggak ngerti kenapa sih ini terjadi, tapi ya udah, ambil pelajarannya apapun itu. Daripada kamu ngerasanya tuh feeling guilty all the time sama keluarga kamu. Karena di sini ngomongin keluarga. Ya. Dan kamu harus bener-bener kayak healing dulu sih. Ini apa yang harus kamu tinggalin bener-bener. Karena di sini ada separation ya. Jadi memang kamu harus tahu mana yang harus kamu tinggalin, keluarga atau si doi. Gitu menurut aku sih. Maafin kata-katanya memang seperti ini, tapi aku udah tahu bakalan seperti ini karena memang at the end, walaupun kamu yakin kamu bakalan happy banget sama dia karena kamu memang dunianya dia, dia pun dunianya kamu, tapi ya ini dia. Dari awal kalau sesuatu bedanya memang signifikan, apalagi kita orang Indonesia rada ribet kalau sesuatu yang signifikannya gila-gilaan banget bedanya, ya kamu harus memilih antara keluarga atau si doi. Dan aku udah preparation kalau memang kayak gini-ginian gitu loh datangnya kartu-kartunya berat-berat seperti ini ya. Guilty, feeling ya apa namanya, heartbroken, something like that gitu. Tapi ya kalian yang tahu skenario kalian gimana. Kalau kalian ngerasa memang masih bisa, kenapa enggak. Tapi kalau kalian udah enough, ya udahlah. Yang penting kita tahu kita saling mencintai tapi memang nggak bisa bersama, ya udah, mau gimana lagi, bye bye gitu loh. Ya udah, bye bye. Dan saling mendoakan, mudah-mudahan ada jalan di antara kalian berdua nanti ke depannya gitu loh ya. Part nomor 2, sorry rada berat ujung-ujungnya, tapi thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku dikasih like dan di komen kalau memang kalian ngerasa ini disonet dan berguna buat kalian. Jangan lupa juga aku ditonton video-video aku yang lain karena hampir semuanya timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bebas kapan aja nonton itu. Kalau memang kalian ngerasa judulnya lagi pas banget nih sama keadaan aku sekarang, it's okay, monggo ditonton. Mudah-mudahan tetap resonate walaupun sudah lama diuploadnya. Oke, yang mau tahu tentang personal reading dan paket belajar tarot, ada bukunya, ada tarotnya juga kayak Roro kayak gini, silakan lihat di komen di postingan-postingan aku, ada di bagian community atau komunitas, nanti di situ ada tulisannya ya. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan yang lainnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang hati berwarna kuning. Kita lagi ngobrolin kira-kira prediksi kayak gimana ya kamu sama si doi. Ini untuk yang complicated story. Lihat judulnya, lihat introduction yang pertama 1-3 menit awal. Jangan sampai kamu salah melihat karena maksudnya ini bukan energi semua orang. Aku kasih lihat ini karena memang banyak banget yang request spesifik, karena memang mau personal reading, jujur banyak banget yang juga kayak antreannya lagi panjang atau enggak lagi nggak punya biaya, jadi memang aku bikinin ya. Insya Allah memang aku selalu bikinin memang yang highly recommended dari kalian dan highly request dari kalian gitu ya. Doain Roro punya semangat dan punya waktu cukup untuk bikinin gitu. Jadi nggak perlu personal reading, perlu sih personal reading maksudnya, tapi nggak perlu dalam arti kayak nggak usah dipaksain kalau nggak ada. Mudah-mudahan Roro ada waktu bikin kayak gini-gini juga ya. Kalau mau detail banget baru personal reading. Roro nggak bakalan maksa, nggak, rezeki ada di tangan Tuhan gitu ya. Oke teman-teman, silakan fokusin ke hubungan kalian. Ingat ini jangan yang bener-bener udah happy ending atau yang biasa aja. Nanti ini bukan energi kalian, nanti malah baper kalau ternyata nggak bagus gitu loh ya hasilnya. Karena memang ini untuk complicated story. At least sih kalau memang untuk dilihat coachingannya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dibaperin. Oke, Dalton Yesus. Pile number 3, Dalton Yesus, pile number 3. Pile number 3. Kita akan lihat, silakan banyak konsentrasi ke dia. Wah, ini banyak banget yang tegang sih. Banyak banget yang deg-degan. Pile nomor 3 berasa banget. Oke, pile nomor 3. Gimana prediksi kalian sama si doi? Jangan di skip ya teman-teman. Aku butuh energi kalian. Ini energi soalnya lagi berat banget. Ngomongin sesuatu yang berat juga soalnya. Oke, Dalton Yesus. Pile number 3. Masih 4 of Swords, 5 of Cups, the Temperance, 10 of Cups, bottom of decknya, the Knight of Wheels.
Dari semua bottom of deck semuanya wheels. Memang ngomongin tentang progress yang lumayan lama. Wheels itu pentacles, ya, ngomongin sesuatu yang paling akhir, ngomongin juga tentang dunia. Karena memang aku tipe yang intuisinya ke arah situ. Kalau ngomongin wheels atau ngomongin pentacles, ngomongin keduniaan juga. Jadi aku ngeliatnya memang di sini kayak nggak terlalu nggak sebentar semuanya kalau mau dapetin happy family seperti ini. At the end bisa dapetinnya kalau memang kamu mau usahain, tapi inilah prosesnya. Aku akan cacah satu persatu seperti biasa. Of course, ini bukan hal yang 100% akan terjadi, tapi ini kelihatannya seperti ini. Pada awalnya kalian ngerasa nyaman dan kalian ngerasa udahlah gini aja. Kenapa? Karena bukan ngerasa nyaman banget enggak, tapi aku ngeliatnya di sini ya Four of Swords ditambah Five of Cups, karena kalian ngerasa memang ini bukan sesuatu yang gampang untuk diterima masyarakat luas. Entah apa perbedaan di antara kalian, ya kalian yang tahu sendiri, tapi aku melihatnya hubungan ini adalah hubungan yang kalau ditauin orang-orang bakalan ribet banget. Jujur ada memang yang bahkan sorry to say selingkuhan, udah tahu udah punya keluarga, ada yang janda atau duda yang udah punya anak, istilahnya udah pernah berkeluarga. Jadi kalian ngerasa susah banget kalau dibawa ke masyarakat atau ke circle kalian berdua, ke keluarganya kalian, ke keluarganya dia, ke keluarga kamu gitu loh. Susah banget diterima. Jadi kalian berusaha, ya, kalian berusaha menyamankan diri kalian, ya, mengiyakan diri kalian di posisi ini aja. Karena kalau kalian sok-sok berusaha, nanti malah yang adanya diomelin. Kalian tuh ngerasanya seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk kayak gue cukup kok begini. Jadi berusaha mencukupkan diri sendiri dengan keadaan yang sebenarnya nggak cukup-cukup banget gitu loh. Tapi kalian berusaha seperti ini. Kalian berusaha untuk berafirmasi, memanifestasikan apa yang kalian mau, karena di sini ada temperance. Kalian berusaha untuk banget nangis sama Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Di sini bagusnya adalah banyak banget yang berdoa, banyak banget juga yang kenapa ngerasa nyaman, karena kalian juga udah nyerahin semuanya ke Tuhan. Aku ngeliatnya di sini kata-katanya seperti itu. Kalian udah surrender aja sih di sini modenya sih. Karena kalian tahu ini agak sulit, bukan agak sulit, ini sulit. Tapi kenapa enggak gitu loh. Aku ngeliatnya banyak banget yang sorry udah punya keluarga. Jadi cuma gue kata-katanya gue takut banget di sini banyak yang tapi aku bilangnya ini bukan untuk kids sih ya. Jadi harusnya juga umurnya juga udah umur pacaran ya, SMP SMA gitu mungkin ya. Soalnya aku ngeliat di sini juga cuma untuk teman tidur, padahal kalian tahu ini sebenarnya udah punya suami, udah punya istri. Jadi ini banyak banget yang HTS-an, TTM-an, friend with benefit, atau sebenarnya nggak gitu-gitu banget, tapi dianya tuh udah pernah berkeluarga, udah punya anak atau punya istri, udah pernah gitu loh, udah janda atau duda. Jadinya kalian ngerasa buset, apa kabar emak gue nanti kalau misalkan tahu gue sukanya sama orang begini. Nah gitu. Aku ngerti kayak gitu. Karena di antara kalian berdua ada yang sangat religius keluarganya. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau bawa orang-orang yang seperti ini ke keluarga kalian. Kalian tuh pesimis banget. Makanya kalian ngerasa, udah Kak Roro begini aja udah happy gue. Udah, gak usah terlalu kelihatan banget, udah gue backstreet aja. Karena Four of Swords juga ngomongin rest atau istirahat. Jadi no effort. Kalian gak mau effort yang kekencengan, gak mau effort atau perjuangan yang gila-gilaan. Bukan kalian nggak mau, karena kalian ngerasa kalau terlalu kekencengan malah yang ada jadi bumerang buat diri kita sendiri, karena nanti malah ketahuan, belum tentu disetujuin, biar disuruh pisah. Gue lagi nggak mau gitu loh. Nah, bottom of decknya the Knight of Pentacles. Kalian tahu the Knight of Pentacles apa? Kalau sering jadi subscriber aku dan sering dengernya gitu loh, bukan lihat prediksinya doang, kalian sering banget pasti denger kata-kata ini adalah pejuang, tapi pejuang yang paling lelet. Yang pertama, The Knight of Pentacles kenapa lelet? Karena memang dia adalah pejuang yang terakhir. Dia pejuang bontot. Yang kedua, The Knight of Pentacles ngomongin juga tentang keuangan atau material things. Misalkan keuangan, karir, bisnis, pencapaian diri. Jadi level tentang kehidupan, dia lagi mencari titel juga. Artinya adalah dia mungkin mau jadi sarjana, mau kuliah dulu, mau sekolah dulu, mau ngebahagiain orang tua dulu pakai pakai sarjananya, pakai keuangannya dia. Artinya adalah dia memang benar-benar lagi lagi di posisi dirinya sendiri. Jadi di center of ego-nya tuh lagi di dirinya sendiri, bukan kayak ngomongin tentang berdua. Dia sayang sama kamu tapi nggak mau effortnya gede-gede, karena memang lagi mikirin tentang hidup yang lain ya. Apalagi kalau di 2020 sampai 2021 aku tidak mendinai memang orang tuh lagi gila-gilaan banget masalah duit, karir, pencapaian diri, sekolah online tuh capek loh, Bo.
apalagi kerja online. Oh my god, WFH killing me softly baby. So ya, dia tuh lagi kejebak di masalah ini. Ya, dia ngerasa kayak udahlah, cukupin aja diri kita dengan keadaan seperti ini dulu lah. Nanti dipikirin lagi yang lain. Gue lagi pesimis tentang hidup gue, jadi jangan banyak drama deh lo. Kalau lo mau sama gue ya udah, gue begini apa adanya, udah bye. Nah, kamu tuh tipe-tipe yang ngomong kayak gitu sama pasangan kamu. Karena kamu lagi ribet banget masalah hidup kamu sendiri. Jadi kamu gak mau diribetin masalah doi. Nah gitu, sambil kamu mungkin berserah sama Tuhan. Karena The Temperance juga ngomongin orang yang lagi kadang-kadang malaikat, kadang-kadang orang ya gitu, yang lagi memang menimbang perasaannya supaya memang bener-bener adil. Jadi kayak mencari juga win-win solution, menetralkan energi kalian. Jangan terlalu cinta banget jadi cinta buta, tapi jangan terlalu cuek juga, nanti jadinya kabur. Nah gitu-gitu, kalian lagi menyeimbangkan gimana sih yang terbaik gitu. Ditambah kalian lagi melihat keluarga kalian, bener nggak sih ini hal yang bagus untuk gue lakuin kalau sama si doi gitu ya. Aku nggak mau ngejudge, aku nggak mau ngomong tentang oh di sini nggak boleh selingkuh, di nggak, karena di situ ada ya apa, karena ada sesi yang tersendiri kalau ngomongin itu. Tapi kalian yang tahu lah, di sini kita hidup pasti dikasih logika sama dikasih dikasih akal sehat, logika atau nalar gitu ya, dan dikasih intuisi atau hati ya. Jadi yang kalian tahu lah gimana merepresentasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku hanya ngasih tauin di sini banyak yang selingkuhan, banyak yang kayak cuma teman tidur, friend with benefit, TTM-an segala macem. Tapi ada juga yang memang jadiannya sama janda atau duda. Jadi kalian agak takut bawa ke keluarga. Atau malah kayak ada yang suka sama kalian tapi dia tuh udah punya anak tapi maksudnya anaknya nggak punya bapak atau nggak punya ibu. Jadi istilahnya ngerti kan? Jadi ini gimana gue bawa ke orang tua gue biar dikata pasangan gue udah bertobat, tapi kan keluarga gue pasti mikirnya kayak, duh nih bisa jadi nanti kumat lagi nih, nggak bener nih. Aduh, gue malu sama tetangga kalau ketahuan anak gue ya yang gantengnya setengah mati ini sukanya sama beginian. Nah gitu loh. Nah kayak gitu-gitu kata-katanya ya. Aku cuma cuma ngasih kira-kira tuh ada kata-kata seperti itu dari keluarga kamu. Kalau kamu tahu kalau mereka tahu kalau kamu jadian sama orang yang seperti ini, makanya kamu takut. Di sini ada rasa takut yang luar biasa aku ngeliatnya. Oke, kita lihat lagi data Yesus file number 3, ada apa lagi di sini? Door to personal healing and happiness, dan ada strategi. Yes, ini butuh strategi yang luar biasa. That's why the Knight of Wheels, the Knight of Pentacles itu yang aku bilang lelet banget jalannya. Kenapa? Karena dia memang tadi aku bilang, dia tuh kayak mau santai, sekalian dia tahu apa sih strategi yang terbaik. Dia nggak mau salah langkah. Ya, dia mencoba untuk santai dulu sambil tidur. Mungkin kalau santai dan nggak terlalu ngoyo, malah dapat strategi. Kadang karena benar gitu loh, ketika kita udah nge-push diri kita untuk dapetin hal-hal yang benar, strateginya ini itu malah nggak dapet. Jadi menurut dia kayak udah kita santai dulu, yang penting sama-sama sayang, bismillah aja istilahnya gitu ya, semoga Tuhan merestui, ya udah kita jalanin. Aku ngata kayak gitu. Nah di sini juga yang tadi gue bilang, aku nggak bohong, di sini banyak juga yang memang ngobrol sama Tuhan. Di sini banyak banget yang ngobrol sama Tuhan. Kelihatan banget di sini ada temperance, dan ternyata bener memang orang di sini kayak memang lagi healing banget. Ini apa yang terbaik, makanya nggak terlalu ngoyo. Aku ngerti sih seperti itu. Makanya strateginya juga mungkin sekarang strateginya adalah bertahan dulu aja ya, nggak usah ketahuan sama siapa-siapa, nggak usah terlalu jor-joran, karena tahu kalau misalkan terlalu jor-joran jadi bumerang buat diri sendiri. Tuhan Yesus, ada yang jumping. Tunggu ya. File number 3, bittersweet. Kecut, pesimis. Ya ini yang lagi dirasain dan warnanya hampir sama. Kalau kamu lihat memang kamu lagi nggak tahu harus ngapain. Kamu lagi mentok, nggak tahu mau strateginya apa buat diri kamu. Makanya kamu ngerasa ya udah beneran emang diem dulu aja karena pesimis. Karena ini gimana ya, bingung mau dibawa kemana. Jadi daripada salah langkah, mendingan diem dulu. Ngeliatnya kayak gitu. Satu lagi deh, coba deh apa nih? Warna biru juga. Quest. Bingung. Balik lagi tadi aku bilang, nggak tahu mau ngapain. Bittersweet. Ya, mendingan diem dulu jadinya daripada salah langkah, daripada gue putusin padahal gue masih sayang, atau daripada gue iyain gue kawin lari tapi nanti gue ngerasa berdosa sama orang tua gue, mendingan gue diem. Nah, gitu kata-katanya. Aku nanti kata-katanya seperti itu. Kamu nggak mau salah langkah, makanya kamu diem dulu deh. Gitu. Kita lihat dari cycles-nya Tuhan Yesus. Cycles yang akan terjadi sama kamu. Moon cycles-nya seperti apa? Banyak banget. Karena dapetnya terlalu banyak, aku iniin lagi ya, biar fair. Gak mungkin cycles kamu kebanyakan, Bo, ya kan? Tuhan Yesus, file number 3.
Mau ya udah. Nothing is yet in stone, masih lama banget hubungannya. Kalau memang kamu mau, masih banyak posibilitas. Tapi nothing is yet in stone juga ngomongin tentang ini belum ada apa-apa, belum ada jalan keluar. Jujur masih buntu. Ya. Jadi memang ini kalau kamu mau ini memang masih lama banget. Nothing is yet in stone. Ini kartu sangat tricky, tergantung memang aku lagi ngomongin apa. So ya tadi aku bilang ini pertandanya kalau ngomongin bagus adalah memang belum ada apa-apa, at least belum ada yang tahu dan belum ada yang ngomong sebenarnya gue nggak terima gitu, beloman. Jadi sebenarnya kamu gambling juga, cuma ketakutan doang, mungkin ada yang nggak terima kalau kamu sama dia ya. Tapi nothing is yet in stone juga ngomongin tentang belum ada apa-apa yang terpatri atau belum ada apa-apa di hubungan ini ya. Ini hubungan masih buntu banget dan belum ada sama sekali setitik cahaya tuh, belum ada setitik harapan pun, belum ada. Jadi memang hubungan ini masih harus butuh strategi yang luar biasa dan masih panjang. Makanya mungkin bottom of deck-nya ngomongin tentang the Knight of Wheels, the Knight of Pentacles. Masih panjang banget goalnya. Di luar sana masih jauh banget. Kalau kamu mau jadi Ten of Cups masih jauh banget ininya. Karena Ten of Cups-nya adalah di paling belakang. Kalau kamu lihat ini kan bottom deck ya, istilahnya ini yang paling belakang. Kamu masih butuh banyak strategi, butuh waktu juga, butuh kesabaran yang luar biasa, butuh strategi perang juga kalau kamu mau sama ini orang gitu. Nah tergantung kamu tipe yang kayak gimana. Kalau udah umurnya 35-40 ya ngeri-ngeri sedap. Coba dipikirin apakah kamu memang mau sama dia terus gitu. Kalau masih muda ya coba aja gitu loh. Tergantung ini bedanya beda apa. Soalnya kan kita juga soulmate, twin flame itu kan tergantung kita mau milih yang kayak gimana. Kan nggak 1-2 biji, banyak gitu kan. Aku selalu bilang gitu. So ya aku bakal selalu pakai logika juga. Kalau memang kamu ngerasa terlalu lama dan masih ribet banget, terus tiba-tiba terus kamu juga anak tunggal, misalkan sorry banget, kayak klien aku, kak gue anak tunggal, orang tua gue juga udah lumayan tua, umurnya itu 33 menjelang 34, karena dia Maret atau April sih, dia itu ini Aries, Maret atau April itu dia umurnya 34 tahun depan, nggak lama lagi dong. Tapi dia sama sekali belum punya arah tujuan sama pacarnya, karena ya gitu, dia pacarnya juga udah lama tapi ada beberapa perbedaan, intinya seperti itu. Ini gimana ya kak gitu. Biasanya aku bakal ngasih tauin dari sisi logika terus dari prediksi. Nah healing sessionnya adalah aku kasih tauin kira-kira yang terbaik kayak gimana dari sisi keluarga, dari sisi kamu, dari sisi pasangannya. Nah sama kayak kamu juga harus lihat dari berbagai sisi. Jangan pernah mentah-mentah ngambil saran dari aku atau prediksi dari aku. Coachingan dari aku pasti lebih banyak dibandingin prediksinya. Jadi bohong kalau kamu tuh ngerti prediksi aku kalau kamu cuma nonton 10 menit, 15 menit. Nggak bisa. Ya, anggap ini hiburan, tapi memang anggap ini juga sebagai coachingan. Jangan pernah nonton Roro kurang dari 15 menit. Bukan karena iklannya. Kalau kamu sadar iklan di aku udah turunin banyak. Karena sekarang ternyata ada settingan di YouTube. Aku bakalan kurangin iklannya kalau memang kalian gak suka. Kenapa? Ini adalah kesadaran dari diri sendiri gitu. Aku nggak pengen juga nggak ada iklan. Ya gue bohong itu bohong lah. Orang aku juga biar balik modal juga, tapi aku juga pengen kalian juga enjoy dengerin aku, karena aku butuh banget kamu tuh ngerti ini tuh mau arahnya kemana. Aku pengen bakat aku tuh juga memang kalian tuh ngerti, bukan karena uang doang. So ya kamu harus dengerin coachingan aku ya teman-teman ya pakai logika, jangan pakai hati doang. Walaupun cinta tuh di hati gitu ya, namanya juga heart chakra, tapi tetap kita harus pakai logika. Tuhan kasih kita logika. Alright baby, kita lanjut ya. Kenapa sih ada growth? Growth dulu ya. Aku lupa growth itu kata-katanya seperti ini, ternyata bagus juga. Seek out a mentor or guide. Take a baby step on your as you grow. Be willing to learn from other. Intinya adalah kamu disuruh untuk nanya sama orang-orang yang tepat. Aku nggak bilang aku orang yang tepat, tapi mungkin dari seperti aku healer, atau dari orang-orang yang tetua gitu loh, yang udah ngerti tentang biduk rumah tangga, atau memang kamu ngomong tentang ke pemuka agama, misalkan kayak pendeta atau kiai atau something like that, nanya sama konsultan pernikahan misalkan kayak gitu, atau ya siapa yang kamu pikir lebih senior dibandingin kamu, yang bisa nge-guide kamu gitu loh. Karena kamu harus banget dapetin sesuatu hal yang bisa bikin kamu tuh mengerti tentang kehidupan ini ya, yang bisa bikin kamu tuh ngerti kamu tuh mau grow-nya atau mau bertumbuhnya ke arah mana nih di dalam hubungan ini ya. Karena kamu harus benar-benar banyak banget belajar dari orang-orang yang ngerti
Kalau enggak nanti kamu ya bingung juga nih mau ke arah mana hubungan ini. Ya, selanjutnya juga jangan lupa ini sama-sama cek sama-sama kayak pelan-pelan sih ya. Growth itu nanya sama orang-orang, kalau innocent ngomongin tentang let it flow. Jadi sebenarnya tadi aku bilang karena kamu lagi ngerasa bittersweet, kalau karena kamu ngerasa memang strategi apapun yang kamu lakuin kayaknya tuh nggak bakalan jadi, nothing is yet in stone, jadi nggak ada apa-apa banget. So saran dari semesta yang pertama, memang harus nanya sama orang. Yang kedua, tapi jangan lupa untuk main juga, jangan terlalu capek ya, jangan terlalu capek untuk mikir, karena nanti malah overthinking, ujung-ujungnya apa, salah langkah ya, kayak gitu loh. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi Delapan Yesus, apa yang kira-kira akan terjadi di kamu. Ini ada yang apa, rejuvenating rain, clear the past, heal the present. Ujung-ujungnya adalah jangan terlalu traumatik, jangan terlalu takut juga melangkah. Mungkin di sini juga ada yang ketakutan karena pernah juga nggak diterima pacarnya sama orang tua kamu, dan kamu pun pernah nggak dipercaya sama orang tuanya si pasangan. Mungkin ini dia yang aku bilang, karena kalian janda atau duda, bisa jadi seperti itu. Jadi sekarang takut banget kalau suka sama orang, jadi pengennya gini-gini aja, nggak mau diseriusin, nggak mau ada komitmen, karena kalian tahu banget rasanya disakitin dan ditinggalin lagi sayang-sayangnya ya. Kalian nggak mau lagi ada pernikahan, udah gini-gini aja, TTM-an aja, HTS-an aja, tidur-tidur aja. Sorry to say, tapi itu yang aku lihat. Bisa vice versa, mungkin dia yang nggak mau deket dan nggak mau intens sama kamu karena dia nggak mau nikah lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi harus ada healing. Ternyata healingnya juga ke arah sini nih, dua-duanya dapat healing nih. Rejuvenating rain, clear the past, door to personal healing and happiness tuh. Nggak bakalan bisa kamu itu begini-begini terus. Yang pertama dosa, yang kedua ujung-ujungnya dia bisa ninggalin kamu, karena nggak ada orang yang mau begini-begini doang. Pertama-tama sih iya kita jalanin dulu aja, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa dek, ujung-ujungnya juga geleh atau digitu-gituin terus. Kagak ada kepastian siapa yang mau begitu ya kan. Nah makanya aku nggak tahu juga, kayak ya nggak apa-apa, kamu juga kadang-kadang ngerasa bingung mau ngapain, cuma ya tetap aja harus ada suatu kepastian supaya nggak jadi juga dosa terus-terusan gitu ya. Oke, selanjutnya, ternyata ada 3. Elah banyak amat tahu gitu, nggak ngambilin, tapi nggak apa-apa, berarti nggak ada yang kebetulan, aku harus ngambil juga. Ada 3, ada impasse, ini ngomongin tentang buntu, jalan buntu ya. Ngomong jalan buntu, reflect and redirect your energy. Kamu bingung, yang tadi aku bilang bingung mau kemana, karena kamu ngerasa strategi apapun yang kamu lakuin di sini strategi kayaknya buntu banget. So ya, yang tadi aku bilang, healing dulu supaya kamu tuh benar-benar ngerti harus ngapain. Tanya sama Tuhan, tanya sama orang-orang sekitar kamu yang kamu anggap memang bijaksana ya. Oke, selanjutnya ada staying focus, hold the course. Fokus boleh, tapi jangan sering spontanitas. Jadi memang benar-benar harus dipikirin apa yang kamu mau lakuin ya. Fokus dan pikirin emang bener nggak ini yang terbaik gue lakuin. Ya bener nggak kalau memang gue sekarang istilahnya kayak kenalin dia ke keluarga gue. Tanya sama diri kamu ya, tanya sama mentor, istilahnya orang-orang yang kamu anggap memang tepat untuk kamu tanyain tentang ini ya. Oke, selanjutnya tenang teman-teman, masih banyak kartunya. Oke, Tuhan Yesus, kalau yang mau personal reading silakan lihat di bawah ya, di kolom komentar, di kolom deskripsi ya, description box itu ada kira-kira harganya seberapa, terus WhatsApp-nya kemana ya. Bisa 2-3 pertanyaan, tapi ya jelasnya nanti ada di WhatsApp kalau memang kamu mau. Tapi ingat jangan dipaksain, karena memang lumayan antri di aku nggak ada yang urgent banget, karena aku juga ada beberapa pekerjaan yang lain sebenarnya regulernya. And then jangan dipaksain kalau nggak punya biaya segitu ya. Jujur ya, karena aku juga butuh biayanya, to be honest aja ya aku ya, jadi nggak mungkin aku diskonin atau kayak gimana. Dan aku juga punya beberapa kegiatan yang lain yang harus aku keluarin duitnya dari situ ya. Ya sebenarnya nggak perlu sih aku omongin gini, tapi banyak banget yang mohon diskon dan segala macam. Sorry banget nggak bisa. Makanya aku selalu menyempatkan waktu seperti ini supaya kalian tuh juga kalau yang belum punya biaya atau belum punya waktu, bisa lihat dari sini aja. Kira-kira walaupun nggak pasti banget, tapi kalian tuh dapat coachingan juga gitu loh ya. Aku punya win-win solution juga buat kalian yang nggak personal reading ya teman-teman. Tapi maklumi aku belum bisa kasih diskon atau bahkan gratisan kalau personal reading. Oke? Yang mau belajar kira-kira ketarik
mau belajar tarot sama aku, itu lihat di video-video aku. Sekarang ada di episode keberapa, udah banyak kok episodenya ya, lebih dari 2 atau lebih dari 3 episode belajar tarot. Ada, kalau mau beli paket bukunya silakan lihat di postingan aku ya, di community. Ada kok postingan-postingan aku kemarin tentang paket belajar tarot. Nonton Yesus ya. Siapa aja bisa belajar tarot kok, tapi pelan-pelan, jangan juga maunya cepet-cepet. Bikin mie instan aja 3 menit, apalagi belajar tarot 78 kartu ya. Jangan maunya instan-instan aja baby. Oke, affirmation dan healing heart, emotional healing, yes. Very very powerful card. Healing dapat 3 kali babe. Wow. Emotional healing, personal healing, healing the past. Oh my god, you have to healing. You have to heal your past life, your heart chakra. Karena di sini ngomongin tentang chakra hati. Ya, kamu beresin dulu masalah hidup kamu. Kamu harus ada personal healing dulu, baru kamu bisa menjadi healer buat orang lain. Jangan mau jadi imam orang kalau kamu belum menjadi orang yang beres dalam hati kamu. Jangan jadi ibu dari anak-anak kamu kalau kamu pun sendiri bukan jadi orang yang baik buat diri kamu. Bukan jadi ibu yang baik buat inner child-nya kamu. Jangan pernah ada problem ketika kamu masih ada problem. Hold your course baby, hold your course ya. Jangan mau macem-macem, jangan mau yang instan-instan aja, jangan jadi karbitan. Pas banget tadi aku bilang, kalaupun mau belajar tarot, jangan mau yang instan. Kak capek belajar, kenapa harus pakai buku, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nggak ada yang instan baby ya. Oke? Dan jangan lupa berafirmasi. Kenapa? Karena mau gimana pun kamu mencari mentor yang terbaik, senior yang terbaik, konsultasi ke konsultan pernikahan yang terbaik, ke tarot reader yang terbaik, tetap Tuhan adalah yang terbaik. Jangan lupa nanya sama Tuhan, berafirmasi sama Tuhan ya. Oke, karena kamu harus healing dulu di sini. Oh my god, ini healing dulu. Gila, ini file nomor 3 paling beda sendiri. 1, 2 nggak gini-gini banget tentang healingnya, sumpah. Ini file nomor 3 healing ininya parah banget. Ingat yang dulu bukan yang sekarang. Mungkin dulu keluarganya pasangan kamu, mertua kamu jahat. Mungkin suami kamu atau istri kamu dulu jahat. Mungkin dulu pacar kamu jahat. Tapi belum tentu yang sekarang jahat. Jadi afirmasikan itu ke Tuhan, minta tolong sama Tuhan, kasih jalan dan kasih petunjuk apakah ini yang terbaik. Ya? Tuhan Yesus. File number 3. Aduh. Apalagi yang akan terjadi sama kalian? File number 3. Ada coffee cup, ada sunglasses, ada watching, looking, stalking, perception, focusing out. Ini ngomongin tentang staying focus. Jadi memang kayak kamu harus lihat dari segala macam kacamata. Kacamata keluarga kamu, kacamatanya dia, kacamatanya diri kamu, teman-teman kamu. Tanya saran sama banyak orang. Karena kamu harus punya persepsi yang banyak tentang kisah cinta yang complicated ini. Tanya apakah bagus kalau kamu menikah lagi. Atau tanya kalau yang jomblo-jomblo, apakah bagus kalau gue punya pacar atau punya calon pasangan itu ternyata janda atau duda atau punya anak atau apa-apa gitu loh. Tanya sama mereka. Karena kadang-kadang mereka itu juga adalah titisan istilahnya ya. Gue bingung bahasa Indonesianya. Perwujudan dari malaikat-malaikat atau pesan dari Tuhan tuh biasanya melalui orang-orang sekitar kita juga. Ya, makanya aku bilang tadi, coba ditanya sama orang-orang sekitar kamu, guide-nya yang kamu pikir adalah orang-orang yang bijak. Ya. Selanjutnya ada coffee cup, meeting and conversation, friendship, ya, savoring the moment dan feeling uplifted. Yes, ini balik lagi sama persis ini seperti ini tadi aku bilang, tanya sama orang-orang sekitar kamu yang memang kamu anggap oke, yang bisa bikin kamu healing. Dan di sini ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang mentor. Ini hampir sama. Ini ngomongin tentang pertemanan, ngomongin tentang nanya dulu sama orang-orang. Jangan pesimis dulu, mereka akan sesedih itu dan sekesel itu kalau kamu kasih tauin. Coba tanya sama mereka, paling aja mereka punya saran, punya masukan, atau punya sesuatu persepsi yang bikin kamu ngeh. Oh iya, gue harus begini, gue harus begitu. Oh iya, kenapa gue gak boleh gara-gara begini, kenapa gue gak direstuin gara-gara begini. At least kamu tahu dari kacamata orang lain. Jangan pakai kacamata kuda ngelihatnya lurus ke depan. No, gak ada yang bener-bener bener, gak ada yang bener-bener salah. Jadi kamu juga harus tanya sama mereka kira-kira apa yang terbaik. Ya. File nomor 3 banyak banget pesan semesta buat kamu. Aku harapkan kamu happy dan kamu nggak marah dengernya. Tuhan Yesus. File number 3. Apa lagi buat kamu? Ada ground yourself. Yes. Tanya sama Tuhan. Pantesan dapetnya temperance ya dari tadi ya.
Tanya sama Tuhan supaya kamu bisa bertumbuh benar-benar ke arah yang benar. Ground yourself, baby. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Yes. Ya, jadi harus bener-bener kayak kamu harus balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthy life. Intinya adalah kamu bener-bener kayak harus nanya sama mentor, sama orang-orang yang tepat, banyakin berdoa ke Tuhan karena Tuhan adalah mentor yang paling tepat, ya. Dan supaya kenapa kalau kamu udah ngomong sama Tuhan, nanya sama Tuhan, yang tadi aku bilang, mungkin kamu dapetin hal-hal dan orang-orang yang tepat yang bisa bikin kamu ngerti. Jadi kadang-kadang tuh ucapannya Tuhan bukan melalui Tuhan langsung gitu ya, melalui inner voice kita atau melalui mimpi. Kadang tuh dari teman-teman juga, dari orang-orang sekitar juga. Ya, jadi makanya aku bilang tanya juga sama orang-orang sekitar kamu apa sih yang terbaik, tapi nanya dulu sama Tuhan supaya Tuhan tuh kasih istilahnya tuh mulut yang bijak untuk orang yang kamu ajakin ngobrol, ya. Yaudah. Be authentic ini hampir sama seperti pile number 1 atau 2 ya. Be real and true to who you are and how you feel. Harus jujur sama orang-orang sekitar kamu. Nih mah sebenarnya gue punya masalah ini. Nih kak sebenarnya gue punya masalah ini. Nih bang gue punya masalah ini. Kira-kira yang baik apa ya? Tanya sama mereka kenapa mereka nggak setuju misalkan. Supaya kamu tuh juga kayak dapat gambaran kalau mereka tuh nggak setujunya atau mereka setuju gara-gara apa, ada syarat apa gitu loh, ya. Pakai kacamatanya mereka juga menilai orang, jangan kamunya melulu. Action speak loudly. Oh my god, ini dari berbagai banyaknya aku nge-shuffling tetap dapatnya itu, berarti emang gak ada yang kebetulan, ini yang Tuhan mau. Intinya kayak gini, kalau kamu udah jujur sama orang-orang sekitar kamu ya, dan kamu juga udah usaha banget untuk kayak bener-bener ngasih tauin dia adalah yang terbaik, kamu juga udah usaha ngasih tauin, kamu udah usaha berdoa dan segala macam, mudah-mudahan kalau memang ini adalah rezeki kamu, mudah-mudahan kamu bisa bersatu sama dia, the union of heart, ya kayak gitu. Tapi intinya adalah usaha dulu, didoain dulu, dan jujur sama diri sendiri sama orang-orang sekitar kamu, supaya orang-orang sekitar kamu bisa tahu sebenarnya kamu mau apa sih gitu loh, ya. Karena kalau misalkan kamu juga nggak jujur, mereka juga bingung nih ngasih persepsinya apa karena di sini banyak banget juga yang kayak udah gak usah jujur, udah gini-gini aja, kita nggak butuh juga nikah kok, gitu-gitu loh. Kayak udahlah, kayak for effort, nggak mau effort, nggak boleh juga, harus effort juga ya. Dan ada opportunity, insya Allah ada kemungkinan kalian bersatu kalau memang kalian akhirnya bisa jujur, bisa take an action, ngobrol sama orang sekitar kamu lebih bijak lagi. Mudah-mudahan ada yang namanya kesempatan kalian bersama. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Menurut aku cukup file nomor 3. Jangan lupa aku di like dan di komen kalau memang kalian suka dengan jawaban-jawaban aku. Jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain ya. Bisa jadi untuk membantu kalian melihat sisi yang lain dari pertanyaan-pertanyaan hidup kalian apapun itu. Jangan takut, itu hampir semuanya timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa kapan aja nonton kalau memang kalian ngebutuhin judulnya itu. Oke teman-teman, kalau sekali lagi mau lihat personal reading, infonya dan ngomongin tentang belajar tarot, gimana caranya, bukunya seperti apa, lihat di community. Di situ ada yang pernah aku posting. Semua yang pernah aku posting ada di situ. Salah satunya adalah tentang paket buku belajar tarot, harganya berapa, dapat apa aja paketnya, gimana cara memesannya, di situ ada semuanya. Oke, file nomor 3. Thank you so much sudah nonton ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye.